Sebuah peringatan sistem muncul. Tokoh utama cerita, Charles Einhard, telah muncul. Sang pahlawan berambut emas itu melihat, menyebut tantangan itu kecerobohan belaka. Tapi anak kita menyeringai balik dengan semangat membara, menyebutnya keberanian. Charles bersumpah untuk mengalahkannya dan berjalan di jalan penguasa. Dan pembawa acara kita, sistem mengungkapkan dia adalah penulis aslinya yang bereinkarnasi sebagai preman. Pertempuran dimulai seketika, tanah bergetar karena kehadiran mereka. Pedang mereka beradu saat petir biru bertemu aura oranye yang menyala. Kekuatan pertemuan mereka meretakkan bumi di bawah kaki mereka. Dua energi besar bertabrakan, menghancurkan lanskap yang sunyi itu. Sang penulis melompat melewati ledakan, siap menyerang ciptaannya sendiri. Tapi Charles Einhard menghadapi serangan itu dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Sang penulis turun seperti meteor, pedang apinya menghantam ke bawah. Dia menindaklanjuti dengan hentakan yang menghancurkan tanah tanpa henti dalam serangannya. Tapi sang pahlawan terlalu cepat menggunakan puing-puing untuk menciptakan jarak. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah menghafal pola serangan sang penulis. Dengan seringai, Charles mengumpulkan sejumlah besar petir ke dalam pedangnya. Anak kita menyadari kesalahan fatalnya. Dia menjadi mudah ditebak. Sang pahlawan melepaskan gelombang energi biru murni yang dahsyat. Dan begitu saja, sang penulis mendapatkan pelajaran pahit tentang pelindung alur cerita protagonis. Dia terhempas ke bumi, hancur tetapi belum dikalahkan. Dia mendorong dirinya ke atas, babak belur dan memar, tetapi semangatnya tetap tak terpatahkan. Tapi Charles tidak memberinya waktu untuk pulih, turun untuk serangan terakhir. Sang penulis dengan putus asa mencoba menahan gelombang kekuatan biru yang luar biasa. Pada saat itu, kesadaran yang mengerikan muncul di wajahnya. Pedang sang pahlawan menebas udara, garis cahaya biru tanpa ampun. Ia menemukan sasarannya, merobek daging dan tulang dengan kekuatan yang menghancurkan. Rasa sakit yang membakar itu tak terbayangkan saat baja yang diresapi petir mencabik-cabiknya. Dia hanya bisa berdiri di sana ditusuk oleh penghakiman benar sang pahlawan, sebuah judul yang cocok untuk pertempuran antara seorang pencipta dan ciptaannya sendiri. Dengan mata dingin dan tak tergoyahkan, Charles Einhard menyatakan pertarungan telah usai. Dengan ayunan terakhir yang tanpa ampun, Charles Einhard mengakhiri pertempuran. Sang penulis hanya bisa berteriak saat energi biru merobek tubuhnya. Dia terdorong ke bumi mengukir jurang besar di belakangnya. Dampaknya mengirimkan gelombang kejut melintasi gurun yang sunyi. Tetapi tepat ketika sepertinya semuanya sudah berakhir, kekuatan baru mulai bangkit. Dari kedalaman kawah, aura merah yang menyeramkan meletus dengan hebat. Anak kita duduk di tengah reruntuhan, tubuhnya hancur tetapi jiwanya bergejolak. Meskipun dipenuhi luka, ekspresinya anehnya tenang. Kemudian sebuah mata terbuka, membara dengan cahaya menakutkan yang baru. Pikirannya berkelebat kembali ke kehidupan yang berbeda, nama yang berbeda, Sato Shoda. Dia mengingat dirinya sebagai Sato Shoda, seorang novelis sederhana, seorang penulis yang secara ajaib menulis serial hit 400 bab. Dia adalah penulis bangga dari saga heroik para penguasa dan ciptaannya akan diadaptasi menjadi sebuah game. Semua malam tanpa tidur dan perjuangan tanpa akhir, akhirnya membuahkan hasil. Yang harus dia lakukan hanyalah menandatangani kontrak yang ditempatkan di hadapannya. Dengan tangan yang mantap dia mengukir namanya, menyegel takdirnya. Dia percaya masa depan yang cemerlang menantinya, tetapi alam semesta adalah editor yang keras. Pada saat berikutnya, dia entah kenapa jatuh melalui langit. Pikiran terakhirnya adalah satu pertanyaan putus asa. Kenapa? Dia ingat jatuh dari gedung pencakar langit, jeritan keluar dari tenggorokannya. Dunia di bawah bergegas untuk menemuinya dalam kebingungan lampu yang memusingkan, tetapi ingatan itu bergeser. Dia berada di atap melihat ke atas dengan kebingungan total. Seorang pria berjas rapi berdiri di atasnya, menawarkan beberapa saran yang benar-benar tidak membantu. Dengan senyum dingin, orang asing itu mengklaim ini semua demi kebaikan Sato sendiri. Sato memohon untuk hidupnya, pikirannya berteriak bahwa pria ini berbahaya. Pria itu hanya terkekeh, mengulangi pikiran panik Sado kembali padanya. Gelombang kebingungan menghantamnya. Dia sebenarnya tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan keras. Wajah orang asing itu berubah menjadi wajah yang mengerikan, mengungkapkan bahwa dia bisa membaca pikiran. Dan dengan wahyu yang mengerikan itu, Sato dikirim jatuh ke kematian pertamanya. Kaki orang asing itu turun dengan kekuatan dingin dan disengaja. Itu menghancurkan jari-jari Sato, menghancurkan cengkeramannya yang putus asa dilangkan. Dia berteriak, campuran antara penderitaan dan ketidakpercayaan pada kekejaman belaka. Cengkeramannya terlepas, buku-buku jarinya memutih karena tekanan yang tak kenal ampun. Kemarahan meluap saat dia menyadari bahwa ini benar-benar akhir dari hidupnya. Pikirannya berlomba dengan penyesalan untuk ibunya, untuk usahanya yang sia-sia. Tapi penyesalan terbesarnya, meninggalkan ceritanya sendiri belum selesai. Keinginan membara tunggal mulai terbentuk di jurang keputusasaannya. Tangannya mengepal, bukan menyerah tetapi dalam tindakan pembangkangan terakhir. Saat dia jatuh, ketakutan digantikan oleh keinginan untuk hidup yang ganas dan melahap segalanya. Matanya membara dengan intensitas ungu baru, mencerminkan api amarahnya.
Dia memegangi kepalanya saat kekuatan tak terkendali meletus dari tubuhnya. Tanah meledak keluar, tidak dapat menahan kebangkitannya yang dahsyat. Pilar kehancuran murni naik ke langit merah darah. Neraka meluas, mengubah seluruh dunia menjadi visi neraka. Dia menemukan dirinya dalam kehampaan, mempertanyakan kehancuran yang baru saja dia sebabkan. Adegan beralih ke kota yang dilalap oleh api yang sama, dan pria dari atap itu ada di sana melihat ke bawah padanya sekali lagi. Orang asing itu terkejut, menyadari Sato memiliki sifat berserker, dan tiba-tiba dia dicekik sepenuhnya atas belas kasihan orang asing itu. Orang asing itu tampak sangat gembira, mengagumi kekuatan yang dilepaskan Sato. Dia berjanji bahwa kekuatan baru ini akan memberi Sato kehidupan yang benar-benar baru, kehidupan di dalam dunia yang Sato sendiri ciptakan. Dan dengan perpisahan yang misterius, orang asing itu begitu saja melepaskannya. Untuk kedua kalinya, Sato Shoda jatuh menuju takdir yang tidak pasti. Sebuah suara bergema dalam kegelapan memanggilnya dengan nama lamanya. Dia membentur tanah, dampaknya merupakan masuk kembali yang brutal ke dalam keberadaan. Dia perlahan sadar, kabut kematian dan kelahiran kembali membersihkan benaknya. Tetapi dunia tempat dia bangun bukanlah dunia yang dia tinggalkan. Jendela sistem mengkonfirmasi ketakutan terburuknya. Dia telah diisekai ke dalam novelnya sendiri. Beratnya, situasinya menimpanya, tetapi dia segera ditarik dari pikirannya oleh suara dari hutan. Seekor beruang mengerikan menerjang ke arahnya, raungannya mengguncang tanah. Pikirannya hampir tidak dapat memproses bahaya yang mengancam jiwa. Cakar setajam silet turun, bertujuan untuk mencabik-cabiknya. Tetapi setelah dua kematian, dia menolak untuk jatuh untuk ketiga kalinya. Dia melemparkan dirinya ke samping, menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut, dan kebetulan kapak yang ditempatkan dengan nyaman tergeletak menunggu. Dengan tangan bersarung tangan, dia menyambar senjata itu, siap untuk melawan. Bersenjata dan putus asa, Sato maju untuk menghadapi monster nyata pertamanya. Binatang itu meraung, matanya menyala dengan amarah purba yang mengerikan, tetapi Sato menyambut amarahnya dengan amarahnya sendiri, mengayunkan kapak dengan teriakan putus asa. Bilah itu terhubung dengan bunyi berderak yang memuakkan menembus kulit dan tulang. Kekuatan pukulan itu mengirim makhluk besar itu terbang ke udara. Ia jatuh kembali ke bumi dengan bunyi gedebuk yang mengguncang tanah. Benar-benar tidak bergerak. Sato hanya bisa menatap, bingung dengan kekuatan yang mustahil di tangannya sendiri. Tetapi kebingungannya dengan cepat berubah menjadi kepanikan yang tak terkendali. Dia ingat didorong dari atap itu, kehidupan pertamanya dicuri darinya, dan kemudian bangun di sini di dalam dunia yang telah dia ciptakan. Dia akhirnya mengerti, tubuhnya telah berevolusi, dan dia tidak terlalu senang tentang itu. Dia memeriksa tubuh barunya mulai dengan sepasang bisep yang terlatih sempurna, kemudian dada tebal yang dipahat seperti patung, dan akhirnya satu set perut yang tampak seperti diukir dari batu. Mantan novelis hampir tidak percaya ini adalah tubuhnya sendiri. Tetapi perubahan itu bukan hanya dangkal. Sesuatu yang lain terasa berbeda. Fokusnya menajam, tertarik pada setetes embun di daun yang jauh. Dia mengikuti penurunannya. Dunia tampak melambat di sekelilingnya. Dunia menjadi hidup dengan cara yang belum pernah dia alami. Indranya setajam silet, kemudian indera penciumannya yang meningkat menangkap aroma yang tidak diinginkan, matanya berkobar dengan intensitas. Itu bau mengerikan yang sama dari sebelumnya. Dan itu bukan hanya satu beruang. Ini reuni keluarga dari neraka. Sato dengan bijak memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk pergi. Tetapi saat dia berbalik untuk melarikan diri, jeritan menusuk membelah hutan. Rencana pelariannya berhenti dengan panik. Di suatu tempat lain di pegunungan berbahaya ini, sebuah tragedi telah terjadi. Sekelompok pejuang terbaring di bantai, tubuh mereka berserakan di tanah. Seorang penyintas menceritakan kengerian itu. 4 beruang, semuanya mematikan. Dia menyaksikan dengan ngeri saat binatang buas itu berpesta pora pada rekan-rekannya yang telah jatuh, tetapi satu langkah yang salah tempat, ranting yang patah, menghancurkan kesunyian, dan begitu saja, perhatian monster itu langsung tertuju padanya. Teror murni tak terkendali memenuhi mata prajurit saat dia ditemukan. Binatang buas itu menghampirinya, pusaran cakar dan amarah. Dia melemparkan dirinya ke samping, jeritan putus asa keluar dari tenggorokannya. Tetapi yang lain sudah ada padanya, matanya menyala dengan amarah merah. Dalam benaknya, dia menerima nasibnya, permohonan terakhir untuk hidup bergema dalam pikirannya. Tetapi tepat ketika akhir tampaknya pasti, sebuah tinju menembus udara. Itu terhubung dengan rahang binatang buas itu dalam dampak yang menghancurkan tulang yang brutal. Monster itu terlempar ke udara seperti mainan yang dibuang. Sato menatap tangannya, benar-benar bingung dengan kekuatannya sendiri yang menggelikan. Prajurit itu hanya bisa balas menatap, memanggilnya dengan nama yang bukan miliknya. Dia melihat ke atas dengan tidak percaya, mengira dia sebagai seseorang bernama Attila. Kebingungannya berubah menjadi teror, meneriakan peringatan tentang bahaya tepat di belakangnya. Dia berbalik tepat pada waktunya untuk melihat sisa reuni keluarga yang marah itu menyerbu masuk. Dia mempersiapkan diri, menyadari bahwa dia sekarang menghadapi trio monster yang marah.
Prajurit itu dengan putus asa memperingatkannya bahwa itu adalah pertarungan yang tidak mungkin dia menangkan, tetapi seringai gelap yang hampir maniak menyebar di wajah Sato menantang kata-katanya. Binatang buas itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga, mata mereka menyala dengan amarah purba. Peringatannya hanya memicu keinginannya untuk menguji batas kekuatan barunya. Dia membanting tinjunya ke tanah, menghancurkan bumi dengan kekuatan mentah. Dalam tampilan kekuatan yang benar-benar absurd, dia menggunakan satu beruang sebagai tongkat melawan yang lain. Dia mengayunkan tongkat buatannya dengan kekuatan brutal menghitung korban pertamanya. Dengan tatapan buas di matanya, dia melompat ke arah target berikutnya. Binatang buas kedua hanya bisa meraung menantang saat dia menghampirinya. Dia mendaratkan pukulan dahsyat lainnya, menjatuhkan monster kedua dalam sekejap. Dua jatuh, tetapi yang ketiga sudah bergerak menolak untuk tetap dikalahkan. Sato tidak ragu-ragu mendorong tinjunya langsung ke tengkorak binatang buas itu. Kekuatan pukulan itu mengirim makhluk itu terhuyung mundur. Dan dengan serangan terakhir yang menentukan, reuni keluarga ini secara resmi dibatalkan. Dia mendarat dengan kokoh di tanah, serangan angin puyuhnya akhirnya berakhir. Tetapi pekerjaannya belum selesai saat tangannya menutup di sekitar tombak yang dibuang. Dia meluncurkan dirinya ke udara, tombak diarahkan ke monster terakhir yang tersisa. Dengan busur cahaya keemasan, bilahnya membelah udara dengan kecepatan yang mustahil. Binatang buas itu tercabik menjadi dua, bukti kekuatan mengerikan barunya. Satu-satunya yang selamat hanya bisa melihat pikirannya berjuang untuk memahami kejadian itu. Hujan merah jatuh dari langit, menandai berakhirnya pembantaian brutal. Sato mendarat di tengah pembantaian, debu mengendap karena kemenangannya yang menentukan. Dia bangkit berdiri, seringai bermain di bibirnya saat dia mengamati pekerjaannya. Tapi dia punya satu pertanyaan yang membara. Siapa sebenarnya si Attila ini? Sebelum dia bisa mendapatkan jawaban, prajurit itu melingkarkan lengannya di sekelilingnya dalam pelukan putus asa. Air mata kelegaan mengalir di wajahnya saat dia mengaku tidak pernah kehilangan kepercayaan padanya. Sato benar-benar kewalahan oleh ucapan terima kasih pribadi yang tiba-tiba ini. Dia sangat gembira, siap membawanya pulang untuk sambutan pahlawan, tetapi Sato masih berusaha mencari tahu siapa Attila ini. Dan begitu saja, alam semesta memutuskan untuk mengisi kekosongan untuknya. Kenangan pemilik asli tubuh itu membanjiri pikirannya dalam pusaran. Dia melihat seluruh kehidupan Attila hingga akhir hayatnya yang brutal dan terlalu cepat. Prajurit muda itu dikhianati, ditinggalkan begitu saja selama upacara pendewasaannya. Semua itu adalah bagian dari konspirasi yang diatur oleh saingan tersenyum misterius. Jadi dia bukan pahlawan, hanya figuran barbar yang seharusnya mati. Prajurit itu menyentaknya keluar dari lamunannya, khawatir dengan keheningannya yang tiba-tiba. Sebuah tekad dingin menetap di matanya. Kenangan pengkhianatan segar dalam benaknya. Dia melirik ke bawah, memperhatikan luka berdarah yang dalam di kaki prajurit itu. Meskipun dia bingung, dia menawarkan punggungnya siap untuk menggendongnya ke tempat yang aman. Dia memperingatkannya tentang perjalanan panjang di depan, tetapi dia menolak untuk meninggalkannya. Dan dengan semburan kecepatan yang tiba-tiba, dia berlari meninggalkannya, berteriak di belakangnya. Jalan mereka terhalang oleh jurang besar yang tampaknya tidak mungkin dilewati, tetapi bagi seorang pria dengan tubuh super kuat, tidak mungkin dilewati, hanyalah sebuah saran. Dia menuruni tebing dengan kelincahan yang luar biasa, bahkan mengambil camilan di jalan. Dia mendarat tanpa berhenti, melanjutkan lari gilanya melewati dasar hutan. Sementara itu, penumpangnya terlihat sangat menyesali pilihan perjalanannya. Gigitan pertama makanan di dunia baru ini tampaknya merupakan pengalaman religius. Dia menawarkan untuk berbagi camilannya, tetapi dia dengan keras menolak buah bekasnya. Akhirnya tujuan mereka terlihat, permukiman suku serigala hitam. Para anggota suku tidak percaya dengan mata mereka sendiri, menanyai bagaimana Attila bisa hidup. Dia berdiri di depan mereka, keajaiban hidup bagi orang-orang yang mengira dia sudah mati. Dan bagi Sato, ini bukan hanya sebuah desa. Ini adalah ingatan yang dihidupkan kembali. Ini adalah pemukiman yang dia rancang sendiri, sekarang menjadi kenyataan yang nyata dan bernapas. Melihat ciptaannya berkembang adalah hadiah yang lebih besar dari kontrak apapun. Tetapi momen damainya hancur oleh hentakan agresif yang tiba-tiba. Seorang pria muda menatap dengan kaget saat Sato menghadapinya dengan intensitas diam-diam. Pria muda itu hanya bisa menatap, wajahnya adalah topeng ketidakpercayaan murni. Kerumunan itu terbelah saat seorang pria sebesar gunung melangkah maju memanggil nama Attila. Sato segera mengenali aura yang mengintimidasi. Ini adalah ayah Attila, Munzuk, kepala suku legendaris dari suku Serigala Hitam, dan seorang pria yang terlihat seperti makan batu untuk sarapan. Dengan tatapan tegas, dia menempatkan putranya di tempat di depan seluruh desa. Sato hanya bisa tergagap deklarasi panik tentang kembalinya. Tetapi alih-alih kuliah, dia mendapat pelukan yang menghancurkan tulang dari orang tuanya. Prajurit yang menakutkan itu menangis, sangat gembira melihat putranya hidup. Sementara itu, Sato terlihat seperti jiwanya berusaha meninggalkan tubuhnya. Kepala suku merayakan, memuji peramal karena meramalkan keajaiban ini.
Kepala suku itu diliputi emosi, menyatakan legenda serigala hitam itu benar. Untuk merayakan kembalinya putranya, Munzuk menyerukan pesta besar. Seluruh desa meletus dalam perayaan, bersulang untuk sosok yang disebut Raja Dewa Bela Diri yang hebat. Sado tidak membuang waktu melahap makanan dengan semangat yang hampir religius. Seorang sesama anggota suku menawarinya minuman, dan Sado dengan senang hati menerima. Tetapi saat dia minum, dia mengamati yang lain, ekspresi berpikir di wajahnya. Perayaan berlanjut dengan irama drum besar yang berirama. Para prajurit memukulkan irama yang kuat, tubuh mereka berkilauan karena keringat. Sebuah tarian ritual dimulai yang menceritakan kisah raja dewa legendaris mereka. Itu adalah kisah tragis, menceritakan bagaimana raja yang hebat ini akhirnya dibunuh oleh musuh-musuhnya. Tetapi legenda mengatakan raja ini secara ajaib kembali dari kematian. Penari memerankan kembali kisah itu, seorang pejuang sengit yang memegang kapak yang perkasa. Matanya membara dengan intensitas yang sama dengan pahlawan yang dia gambarkan. Dia berputar menjadi angin puyuh gerakan, tarian yang anggun dan kehancuran. Udara itu sendiri tampaknya menekuk pada kekuatan penampilannya. Keringat menetes di dahinya, bukti tuntutan berat tarian itu. Kisah itu berakhir dengan Raja Dewa yang berdiri sebagai satu-satunya pelindung desa. Suku itu meletus dalam sorak-sorai, semangat mereka terangkat oleh kisah kuno itu. Bahkan Sado terkesan, mengakui bahwa versi aksi langsung ini cukup bagus. Tetapi saat perayaan berlanjut, dia duduk sendirian, pikirannya berpacu. Dia menyadari bahwa jika ini benar-benar dunianya, pasti ada jalan keluar yang dia tulis sendiri ke dalam cerita kerajaan peri legendaris. Itu satu-satunya tempat dia akan meletakkan jalan keluar, pintu belakang penulis klasik, tetapi rencana pelarian besarnya terganggu oleh panggilan makanan yang dimasak dengan baik. Langkah kaki yang berat menandakan akhir dari momen tenangnya. Seorang prajurit mendekat setelah mendengar kisah tentang penaklukan leluhurnya. Ini adalah Bleda, seorang pejuang sabuk emas dari suku serigala hitam, dan dia jelas terkesan. Dia menyatakan bahwa Attila sekarang telah mendapatkan tempatnya di antara jajaran elit mereka. Sato menerima kehormatan itu dengan rasa syukur yang tenang dan bertekad. Dia secara resmi menjadi pejuang sabuk emas, salah satu yang terkuat dari suku itu. Gelar ini bukan hanya kehormatan. Itu adalah jalan langsung untuk menjadi kepala suku berikutnya. Dan karena alasan itulah, perayaan ini akan menjadi rumit. Sato menyadari bahwa bersulang ini bukan hanya sambutan. Ini adalah awal perebutan kekuasaan. Namun saat dia mengangkat cangkir, indranya yang tajam menangkap aroma berbahaya yang familiar. Itu adalah bau yang terkait dengan kebenaran yang hanya dia, sang penulis, yang mungkin tahu. Pria yang mengkhianati Attila mempertanyakan keraguannya, aura gelap di sekelilingnya. Tanpa sepatah kata pun, Sato menuangkan minuman beracun itu ke tanah, membenarkan kecurigaannya. Dia langsung ke intinya, menantang pengkhianat itu untuk bertarung saat itu juga. Rivalnya tampak geli, mengejek keberanian Sato yang tiba-tiba muncul. Dia memperingatkan Sato untuk tidak sombong, meremehkan kelangsungan hidupnya sebagai tipuan belaka. Saingannya hanya menyeringai, menyuruh Sato untuk menikmati pesta untuk saat ini. Dia mencoba menghentikan mereka, tetapi Bleda hanya melambaikan tangan sebagai perpisahan yang meremehkan. Sato hanya bisa menyaksikan pengkhianat dan antek-anteknya mundur ke dalam malam. Dia ditinggalkan sendirian, terkejut bahwa saingannya benar-benar mundur. Dia menyadari Bleda adalah seorang pengecut yang hanya memilih perkelahian yang pasti akan dia menangkan. Karena tidak dapat mengukur kekuatan baru Sato, Bleda pasti akan mencoba membunuhnya lagi. Pikirannya kembali ke masa yang lebih sederhana, seorang anak laki-laki dengan bangga menunjukkan pembunuhan pertamanya. Kenangan itu membawa tampilan muram ke wajahnya, kehidupan yang bukan miliknya. Dia ingat pujian ayahnya, janji masa depan yang hebat, kenangan seorang ayah yang bangga, dan putranya yang bersemangat dan bermata lebar. Dia ingat ayahnya, Munzuk, seorang pria yang cerah dan hangat seperti matahari. Tetapi Sado tidak pernah memiliki seorang ayah, membuatnya tidak yakin bagaimana harus bertindak. Dia berdiri sendiri, tersesat dalam perasaan cinta kebapaan yang asing. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana kehidupannya sendiri mungkin akan seperti apa. Dia membayangkan kenangan seorang ayah yang bangga dan putranya yang menang. Apakah dia akan pernah menerima pujian dan kasih sayang semacam itu? Tetapi pikirannya terputus ketika Munzuk memanggilnya. Kepala suku berdiri di hadapannya, siap untuk memberinya sesuatu yang penting. Dia mempersembahkan tanda prajurit sabuk emas, sebuah kehormatan legendaris. Ayahnya berseri-seri dengan bangga mengetahui bahwa itu adalah gelar yang akan diperjuangkan oleh setiap prajurit. Munzuk dengan bersemangat mendorong sabuk itu ke tangan Sado, menyuruhnya untuk memakainya. Tapi Sado punya masalah. Sebagai mantan novelis, dia tidak tahu cara mengikatnya. Hasilnya adalah bencana, mode yang berteriak saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Berpikir cepat, dia mengarang alasan, mengklaim tangannya terluka akibat perkelahian. Ayahnya segera mempercayainya, wajahnya berseri-seri saat dia menawarkan bantuan. Sato hanya bisa menatap, benar-benar lengah dengan tingkat kasih sayang kebapaan ini. Kepala suku berlutut dengan sayang mengingat pertama kali dia mengikat sabuk Attila. Dengan sentuhan ahli, simpul itu diikat, menyegel status barunya sebagai seorang prajurit.
Dia menatap putranya dengan bangga yang luar biasa, mengakui perjalanan panjang dan sulitnya. Untuk pertama kalinya, Sato merasakan kehangatan yang belum pernah dia ketahui, menawarkan ucapan terima kasih yang tulus. Tetapi Sato hanya bisa balas menatap, sama sekali tidak siap untuk menangani tingkat kasih sayang ini. Ayahnya menyuruhnya untuk menunjukkan sedikit kegembiraan, mengacak-acak rambutnya dengan antusiasme yang memalukan. Munzuk bingung dengan kesopanan putranya, meraung bahwa ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh desa menggemakan sentimen itu, bersorak untuk kembalinya pahlawan muda mereka. Sato tahu, bagaimanapun, bahwa kehormatan ini tidak diperoleh dengan tangannya sendiri. Dia menjalani kehidupan orang lain, menuai hasil perjuangan orang lain. Tetapi saat dia melihat perayaan itu, senyum kecil yang tulus akhirnya muncul. Untuk pertama kalinya di dunia ini, dia membiarkan dirinya merasa benar-benar bahagia. Ayahnya mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi, mengusulkan bersulang untuk para pejuang serigala hitam. Dan dalam raungan yang menggelegar, seluruh suku bergabung dengannya dalam perayaan. Untuk seorang pria yang baru saja dibunuh 2 kali, dia mengakui kehidupan ini tidak terlalu buruk, tetapi perayaan itu terhenti ketika sebuah cangkir jatuh ke tanah dengan suara keras. Mata Sato membelalak kaget, suasana pesta langsung hancur. Ayahnya, Munzuk, tiba-tiba pingsan, menggeliat kesakitan yang tak terbayangkan. Sato hanya bisa berteriak saat dia menyaksikan kepala suku legendaris itu jatuh. Wajah prajurit yang menakutkan itu berubah menjadi rupa yang mengerikan dan tidak manusiawi. Tanpa ragu sedetik pun, Sato bergegas ke sisi ayahnya, tetapi pikirannya berlomba-lomba. Dia tahu minuman itu tidak diracun. Dia memegang kepala suku, dengan putus asa memanggil pria yang baru saja dia temui. Sebuah pertanyaan menyakitkan menggantung di udara. Kenapa? Raungan parau keluar dari tenggorokan Munzuk, wajahnya berubah menjadi topeng iblis. Sato hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, sebuah kesadaran mengerikan muncul di matanya. Sebuah jendela sistem mengonfirmasinya, penyakit status yang disebut mengamuk. Kepala suku menyerang membabi buta, pusaran amarah terhadap bangsanya sendiri. Prajurit lain berjuang untuk menahannya, wajah mereka suram dengan pengertian. Tetapi pikiran Sato berlomba-lomba, menyadari rencana Blade tidak pernah sesederhana ini. Perayaan yang menggembirakan langsung berubah menjadi adegan kekacauan dan teror. Blade tidak hanya menargetkan kepala suku. Dia menargetkan semua orang yang dipedulikan oleh kepala suku. Kekejaman sebenarnya dari rencana itu terungkap untuk membuat Munzuk menghancurkan desanya sendiri. Kemarahan dingin membara di wajah Sado. Ini tidak bisa dimaafkan. Kepala suku benar-benar hilang karena amarah. Matanya menyala dengan cahaya merah iblis. Sato dengan putus asa mencoba menjangkau dia, berteriak agar ayahnya membebaskan diri, tetapi pukulannya berhenti dengan dingin. Tertangkap dalam cengkeraman besi yang tidak bisa dipatahkan, kepala suku yang mengamuk membalas dengan pukulan backhand brutal, mengirim putranya terbang. Kekuatan pukulan itu mengirimkan gelombang rasa sakit melalui tubuh Sato. Dia menyadari dengan ngeri bahwa ayahnya sama sekali tidak bisa mendengarnya. Kekuatan kepala suku yang luar biasa membuatnya terpana. Begitu banyak untuk reuni keluarga itu. Tetapi kekuatan kepala suku bukan hanya kekuatan mentah. Itu sesuatu yang lebih primal. Dia memanggil roh serigala hitam, penjaga legendaris suku, dan sekarang kekuatan legendaris itu diarahkan langsung ke putranya sendiri. Sato terbanting ke tanah, tanahnya sendiri retak karena kekuatan yang dahsyat. Dia berusaha berdiri, rasa sakit menjadi pengingat brutal akan kekuatan kepala suku. Dia menyadari kekuatannya sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan prajurit yang mengamuk itu. Di tengah kekacauan, seorang anak laki-laki bergegas ke sisi ibunya yang terjatuh. Dia dengan putus asa mencoba menariknya ke atas, memohon padanya untuk berdiri, tetapi dia terlalu lemah, menyuruhnya menyelamatkan diri dan meninggalkannya. Kepala suku yang mengamuk itu mengalihkan perhatiannya kepada mereka, target baru dalam pandangannya. Sang ibu hanya bisa berteriak memohon putranya untuk lari, tetapi anak itu tetap berdiri dengan hanya bersenjatakan sebilah pisau kecil. Dengan air mata ketakutan dan tekad, dia bersumpah untuk melindungi ibunya apapun yang terjadi. Kepala suku yang mengamuk itu menjatuhkan tinjunya, kabur merah, energi penghancur. Tetapi Sato mencegat pukulan itu, kekuatannya sendiri menyala untuk menghadapi kekuatan yang tak terhentikan itu. Dia memuji keberanian anak itu, mendapatkan teriakan terima kasih atas nama barunya, Attila. Dia memerintahkan para pejuang lain untuk membawa keluarga itu ke tempat aman, mengambil alih kekacauan itu. Para anggota suku dengan cepat mengawal ibu dan anak itu menjauh dari medan perang. Sato mengepalkan tinjunya, aura ungu berkumpul saat dia bersiap untuk pertarungan yang sebenarnya. Dia menghadapi serangan kepala suku berikutnya secara langsung. Tinju mereka bertabrakan dengan kekuatan ledakan. Dengan seringnya percaya diri, Sato menyatakan bahwa dia akhirnya menangkap kepala suku yang mengamuk itu. Tetapi dia tahu bahwa hanya menghentikan Munzuk adalah pikiran yang naif, dan Munzuk membuktikannya benar, kekuatan iblisnya melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Mata Sato membelalak kaget. Kecepatan kepala suku itu sulit dipercaya. Sebuah kabur gerakan menyentuh telinganya, sengatan sakit yang tajam menyusul.
Darah menetes di lehernya, pengingat yang menyakitkan akan kekuatan ayahnya. Munzuk meraung, tinjunya bersinar dengan amarah matahari yang menjadi supernova. Pukulan itu terhubung, mengirim Sato terbang dengan ketukan cinta kebapakan yang brutal. Meludahkan darah, dia menyadari tidak ada ruang untuk ragu lagi. Dia menangkap pukulan berikutnya, cengkeramannya seperti besi di pergelangan tangan kepala suku. Aura gelap menyala di sekelilingnya saat dia membuat keputusan yang suram. Dengan ketegasan yang dingin, dia menerima bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini karena pria di depannya bukan lagi ayahnya tetapi monster. Dia menangkis pukulan itu, tetapi kekuatan mengerikan kepala suku itu tak henti-hentinya. Sebuah pukulan kanan brutal, mengirim darah beterbangan, mengguncang Sado hingga intinya. Tetapi, dia menjawab kembali dengan pukulan dahsyat dengan tangan kanannya sendiri ke rahang. Pertukaran itu membuatnya terhuyung-huyung, rasa besi memenuhi mulutnya. Menolak untuk mundur, dia mengumpulkan kekuatannya untuk serangan lain. Tetapi tubuh kepala suku itu mulai bersinar, mengungkapkan kekuatan mengerikan yang baru. Sado menyadari dengan ngeri bahwa serangannya bahkan tidak menggoresnya. Mata Munzuk membara dengan cahaya iblis saat dia bersiap untuk mengakhiri ini. Mereka bertukar pukulan dalam badai yang membutakan pusaran ikatan ayah anak, tetapi kekuatan kepala suku yang luar biasa mendorongnya menghadap ke tanah. Sato terbaring hancur di kawah sepenuhnya, di bawah belas kasihan ayahnya. Penduduk desa hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat pahlawan mereka dipukuli habis-habisan. Tetapi bahkan sekarang, Sato menolak untuk tetap jatuh mendorong dirinya kembali ke atas. Api pembangkangan murni membara di matanya menolak untuk dipadamkan. Pikirannya kembali ke pelajaran dari ayahnya tentang apa artinya menjadi seorang pejuang. Dia tahu Manzuk yang asli tidak akan pernah menginginkan kehancuran ini. Dia memikirkan apa yang akan dilakukan ayahnya dalam situasi ini. Dan dengan tekad baru, dia menjejakkan kakinya siap untuk melawan balik. Dia memutuskan untuk menghormati ingatan itu, mengaktifkan keterampilan yang disebut kekuatan heroik. Dengan raungan yang marah, Sato menyerbu maju, siap untuk menghadapi amarah ayahnya dengan amarahnya sendiri. Dia menempatkan setiap ons kekuatan barunya ke dalam satu pukulan putus asa. Pukulan itu terhubung dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang jiwa kepala suku itu sendiri. Bahkan menjatuhkan gigi bersih, mengirimkannya terbang di udara. Prajurit yang mengamuk itu dikirim jatuh ke belakang, akhirnya ditempatkan di posisi bertahan. Tetapi usaha itu membuat Sado tidak memiliki apapun yang tersisa di tangki. Tubuhnya menyerah, kekuatan pinjaman benar-benar habis. Dia ambruk ke tanah bertanya-tanya apakah ini benar-benar batasnya. Kepala suku bangkit, auranya yang berapi-api tidak berkurang, berbalik ke arah putranya yang jatuh. Sato hanya bisa menonton, benar-benar tak berdaya saat monster itu mendekat, tapi ada sesuatu yang berubah. Kepala suku itu menunduk, kilatan kebingungan di matanya. Dia melihat ke tangannya sendiri, amarah iblis akhirnya surut dari matanya. Sato hanya bisa menonton dari tanah, bertanya-tanya apakah pukulan putus asa benar-benar berhasil. Dan begitu saja, jendela sistem mengonfirmasinya. Munzuk telah pulih dari keadaan mengamuk. Hal yang mustahil telah terjadi. Kepala suku telah dibawa kembali dari jurang. Tetapi saat Sato mencoba memproses ini, dia melihat sesuatu berkilauan di tanah di dekatnya. Itu adalah jarum kecil, sumber sebenarnya dari racun yang membuat ayahnya gila. Munzuk sekarang dirinya lagi bergegas ke sisi putranya. Suaranya dipenuhi dengan kepanikan. Sato meyakinkannya, meskipun tubuhnya menjerit memprotes. Begitu banyak untuk reuni keluarga yang tenang. Tetapi, tepat saat kelegaan muncul, Munzo berteriak, tubuhnya kejang kesakitan. Kepala suku legendaris itu ambruk, wajahnya topeng kesakitan yang tak tertahankan, suara derap kaki kuda membelah malam yang kacau. Dan begitu saja, Blade dan anak buahnya sudah melarikan diri. Di tempat lain, sosok berjubah mencatat bahwa jarum mengamuk itu tidak dimaksudkan untuk dilepas. Tetapi pukulan putus asa Sato melakukan hal yang mustahil, melepaskan benda terkutuk itu. Jarum itu dipaksa keluar, perkembangan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Blida mencambuk kudanya, wajahnya topeng kemarahan murni yang tak terkendali. Dia bersumpah bahwa kemenangan Sato hanya sementara. Semuanya akan berakhir besok. Dia dan anak buahnya berkendara keras menuju gua utara, tempat perlindungan tersembunyi mereka. Berdiri di depan pintu masuk, Bleda memberi perintah untuk masuk ke dalam. Dengan obor di tangan, pengkhianat itu memimpin anak buahnya ke dalam kegelapan untuk merencanakan balas dendamnya. Bleda dan anak buahnya terdiam ketakutan, mendapati tempat perlindungan mereka sudah ditempati. Sebuah suara mengerikan bergema di seluruh gua menuntut pengembalian anaknya. Rantai-rantai berat yang disihir menegang melawan kekuatan besar yang tak terlihat. Mereka menemukan seekor binatang besar yang dirantai, matanya menyala dengan amarah keibuan. Ini adalah binatang suci suku, malapetaka hutan yang legendaris. Tapi Blade tidak terpengaruh, memegang bola api saat dia berbicara kepada makhluk itu. Malapetaka itu meraung kembali dengan menantang, menolak untuk diintimidasi oleh para pengecut ini. Jadi Blida mengungkapkan pengaruhnya, seekor anak kecil yang ditangkap dipegang oleh salah satu anak buahnya.
Makhluk kecil itu hanya bisa menangis membuktikan bahwa kejahatan Blida tidak memiliki batas bawah. Induk binatang itu meronta-ronta melawan ikatannya, berteriak agar mereka menghentikan kekejaman ini. Dengan anak binatang itu sebagai sandera, Blida memberikan perintah kejam terakhirnya. Malapetaka itu hanya bisa meraung dalam kemarahan tak berdaya, dipaksa untuk mematuhi keinginan pengkhianat itu. Tapi kembali di desa, api penolakan yang familiar menyala di mata Sato. Dia bangun di tempat tidur, matahari pagi, sangat kontras dengan kekacauan malam itu. Sakit kepala yang membelah adalah pengingat pertama dari pemukulan ayah anak yang brutal. Dia duduk menyadari bahwa dia pasti tidak sadarkan diri untuk beberapa waktu, tapi dia tidak sendiri. Ayahnya, Munzuk, bangun di tempat tidur tepat di sebelahnya. Kekhawatiran Sato segera beralih ke kepala suku menanyakan apakah dia baik-baik saja. Munzuk meyakinkannya, mengakui bahwa dia lumpuh, tetapi sebaliknya baik-baik saja. Jadi hanya sedikit lumpuh. Dengan hati yang berat, kepala suku meminta maaf atas kehancuran yang dia sebabkan saat mengamuk. Sato dengan keras membela ayahnya, menempatkan semua kesalahan pada pengkhianat, Bleda. Tapi Munzik menolak untuk menerima alasan itu. Dikuasai oleh rasa bersalah atas kegagalannya melindungi rakyatnya, dia menyatakan dirinya tidak layak menjadi kepala suku, sebuah pernyataan yang mengejutkan Sado hingga ke intinya. Sado menyadari bahwa inilah yang diinginkan Bleda untuk menghancurkan semangat kepala suku sepenuhnya. Tapi tekad kepala suku itu kuat, bersikeras bahwa tindakannya tidak dapat dimaafkan. Percakapan serius mereka terganggu oleh keributan mendadak tepat di luar ruangan. Pintu terbuka saat gelombang pasang penduduk desa masuk. Baik ayah maupun anak hanya bisa menatap, benar-benar bingung dengan pemandangan yang kacau itu. Ternyata ini adalah pesta cepat sembuh, dan penduduk desa sudah berdebat tentang detailnya. Rupanya, membawa minuman keras ke sisi tempat tidur pria lumpuh adalah titik pertikaian serius. Seorang wanita maju ke depan menyatakan bahwa, berkat Sato, desa aman. Dia mengingatkan kepala suku tentang tak terhitungnya waktu dia telah melindungi mereka semua. Dengan penduduk desa di belakangnya, dia menegaskan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan kepada pemimpin mereka. Munzuk mendengarkan, kepalanya tertunduk, beban kesetiaan mereka menghantamnya dengan keras. Melalui air mata, dia memohon padanya untuk percaya pada mereka sebanyak mereka percaya padanya. Kepala suku yang bangga itu tidak bisa lagi menahan emosinya, kewalahan oleh pengampunan mereka. Prajurit lainnya ikut bergabung, tinju mereka terangkat dalam unjuk persatuan yang kuat. Yang bisa Munzu lakukan hanyalah ucapan terima kasih yang tersendat dan penuh air mata kepada rakyatnya. Sato menyaksikan adegan itu terungkap, senyum puas yang tenang di wajahnya, tetapi momen lembut itu dipatahkan oleh langkah kaki yang tajam dan bertekad. Seorang prajurit menerobos masuk, suaranya memotong ketenangan ruangan yang rapuh. Dia menyampaikan berita mengerikan itu. Malapetaka hutan sedang menyerang desa. Mata Sato membelalak. Dia tahu persis mengapa binatang itu mengamuk. Di luar, pemukiman yang dulunya berkembang pesat, sudah dilalap api. Binatang suci besar itu menerobos desa, pusaran amarah putih panas. Ini dulunya adalah penjaga legendaris, pelindung suku serigala hitam, makhluk yang pernah dipuja oleh orang-orang sekarang berubah menjadi alat penghancur. Munzuk meraung tak percaya, wajahnya adalah topeng amarah tak berdaya yang murni. Dia mencoba memaksa dirinya untuk bangun, tetapi tubuhnya yang lumpuh mengkhianati semangat prajuritnya. Tanpa ragu-ragu, Sato bangkit berdiri siap untuk pergi saat ayahnya memohon padanya untuk menunggu. Munzuk berteriak memprotes menyebut rencana itu benar-benar gila untuk manusia biasa. Pet Sado mengabaikannya, dengan tenang mengumumkan bahwa dia meminjam kapak legendaris ayahnya. Dengan senjata tersampir di bahunya, dia bersumpah untuk mengembalikannya dalam keadaan utuh. Matanya menyala dengan cahaya keemasan saat dia berjanji untuk kembali hidup-hidup. Kepala suku hanya bisa menonton, wajahnya adalah campuran teror dan ketidakpercayaan. Sato melangkah keluar ke dalam penglihatan neraka, desanya dilalap api. Raungan malapetaka bergema melalui neraka, suara amarah murni yang tak terkendali. Dia tiba di tempat kejadian tepat ketika seorang penduduk desa menunjuk lokasi monster itu. Dan untuk pertama kalinya dia melihat sekilas binatang itu. Ya, itu sangat besar. Tetapi sebelum dia dapat bertindak, sekelompok prajurit memanggilnya karena terlambat ke pesta. Tetapi suara pengkhianat yang familiar memotong kekacauan, mengejek keadaannya yang terluka. Sato meneriakkan nama pengkhianat itu, matanya menyala dengan kebencian murni yang tak tercemar. Blade hanya menyeringai, menyebutnya naif dan sama bodohnya dengan ayahnya. Tapi Sato selesai berbicara, mengangkat kapak besar itu, dan menuntut perkelahian. Bleda tampak terkesan, dengan sinis memuji reinkarnasi Raja Dewa. Tetapi dia mengungkapkan bahwa lawan Sato bukanlah dia, memanggil senjata aslinya. Cakar bayangan besar memotong udara dengan kecepatan yang mengerikan. Sato mempersiapkan diri, mengangkat kapak untuk menghadapi pukulan dahsyat itu secara langsung. Dan di sana dia, Bleda, berdiri di depan malapetaka, mengarahkan setiap gerakannya. Sato hanya bisa menatap tak percaya, menuntut untuk mengetahui bagaimana dia mengendalikan binatang suci. Bleda membual bahwa membuat lawan berlutut adalah masalah sederhana. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengambil satu hal yang paling mereka hargai.
Sato hanya bisa mendengarkan, cengkeramannya mengencang pada kapak ayahnya. Pengkhianat itu menyatakan bahwa apapun yang layak dilindungi tidak lebih dari kelemahan. Tapi Sato sudah cukup mendengar, bertanya apakah itu kata-kata terakhir pengkhianat itu. Fleda hanya mencemooh, mengembalikan pertanyaan itu kepadanya. Dengan perintah terakhir, dia melepaskan malapetaka hutan. Sato meraung balik, mengayunkan kapak besar untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Cakar binatang itu turun, kabur dengan cakar dan energi penghancur. Dia menghadapi pukulan itu, kekuatan benturan mengguncang tanah. Sato menggertakkan giginya menyadari dia berada di tempat yang sangat buruk. Dia tahu jika dia menerima pukulan itu secara langsung, dia hanya akan menjadi noda merah di tanah. Bencana itu meraung, membawa seluruh beratnya dalam serangan yang menghancurkan. Kekuatan pukulan itu membuat Sato tergelincir mundur melintasi desa yang terbakar. Dia menggali tumitnya, menggunakan kapak untuk memperlambat momentumnya dan menghindari hancur. Seorang penduduk desa terdekat hanya bisa menonton, wajahnya adalah topeng teror murni yang tak terbendung. Sato menyadari dengan ngeri bahwa binatang itu sangat cepat untuk ukurannya. Lebih buruk lagi, kulitnya seperti batu yang membuat kapaknya praktiski tidak berguna. Monster itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga, napasnya cukup panas untuk membakar udara, tetapi saat dia menatap ke dalam mulutnya, mata Sato terkunci pada satu kelemahan yang terlihat. Sebuah kesadaran mendadak menghantamnya. Kamu tidak bisa memotong batu, tetapi kamu bisa menancapkan pasak ke dalamnya. Logika sederhana itu diterapkan, sebuah strategi baru terbentuk di benaknya. Jika dia tidak bisa menembus kulit binatang itu, dia hanya perlu menusuknya saja. Dia membalik kapak besar itu, mengarahkan ujung tajam ke depan seperti lembing. Dengan raungan yang dalam, dia menyerbu maju, siap untuk menguji teori barunya. Dia meluncurkan dirinya ke udara, sebuah rudal manusia yang ditujukan ke titik lemah binatang itu. Tombak sementara itu menemukan sasarannya, merobek daging lembut mulut monster itu. Tetapi dia belum selesai, menggunakan momentum untuk mengayunkan dirinya ke posisi baru. Bencana itu meraung kesakitan, amarahnya sekarang sepenuhnya terfokus pada pria di mulutnya. Dia mendarat di kepalanya, menjatuhkan kapak dengan setiap ons kekuatannya. Dia menjadi pusaran gerakan, berputar dengan kapak yang diangkat tinggi. Dengan raungan putus asa terakhir, dia menjatuhkan senjata itu dengan sekuat tenaga. Kapak kedua menghantam yang pertama, palu dan paku sementara. Bilahnya didorong lebih dalam, solusi brutal tetapi tidak dapat disangkal efektif. Penduduk desa hanya bisa menatap, bingung dengan teknik kapak pada kapaknya. Bencana itu tersandung mundur, kekuatan pukulan itu mengguncang intinya. Raungan terakhir yang menyakitkan keluar dari tenggorokannya saat rasa sakit itu membanjirinya. Dan dengan bunyi gedebuk yang mengguncang tanah, binatang legendaris itu akhirnya jatuh. Dalam kekacauan, kaki tangan pengkhianat menjatuhkan anaknya, pengaruhnya sekarang hilang. Sang ibu bersatu kembali dengan anaknya, amarahnya digantikan oleh kelegaan yang lembut, wajah Blade berubah menjadi amarah, rencana utamanya benar-benar berantakan. Dengan kartu trufnya dikalahkan, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Sato secara langsung. Para pemanahnya menarik busur mereka, siap untuk melepaskan rentetan atas perintahnya. Hujan panah menghujani Sado, yang berdiri tegak di tengah kobaran api. Tetapi mata anak laki-laki kita menyipit, fokusnya absolutni saat dia bersiap untuk melawan. Dalam kabut cahaya keemasan, dia membelokkan setiap panah dengan kecepatan yang mustahil. Orang-orang Blade hanya bisa menatap dengan ngeri, menyadari bahwa mereka tidak melawan seorang pria, tetapi monster. Sato bergerak dalam sekejap, kapaknya memberikan akhir yang cepat dan brutal kepada kaki tangan pertama. Dia menjadi pusaran kematian, memotong para pengkhianat dengan efisiensi tanpa ampun. Dengan tendangan kuat, dia mengirim orang lain dari orang-orang Blade terbang, serangannya tanpa henti. Dia bergerak seperti badai cahaya keemasan, kapak ayahnya kabur karena gerakan. Dengan gerutuan keluar dari jalan, Sato menyatakan ini adalah akhir, memanggil Blade secara langsung. Pengkhianat itu mengangkat kapaknya sendiri, energi ungu jahat berputar di sekelilingnya. Cengkeramannya mengencang, menyalurkan kekuatan gelapnya ke dalam senjata. Dengan tatapan Blade menerima tantangan itu, menantang Sato untuk mendatanginya. Kedua prajurit itu berhadapan di medan perang yang terbakar, kebuntuan mematikan yang sunyi. Penduduk desa menyaksikan dengan kebingungan, bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Tetapi salah satu dari mereka memahami bahwa pertempuran sebenarnya telah dimulai. Inilah dia, duel terakhir yang akan memutuskan nasib suku serigala hitam. Mata Sato menyipit, tubuhnya melingkar seperti pegas, siap untuk melepaskan neraka. Blade mengangkat kapaknya, matanya bersinar dengan cahaya ungu yang jahat. Dengan satu langkah yang mengguncang bumi, pengkhianat itu menutup jarak secara instan. Sato hanya bisa menyaksikan dengan syok saat Bleda menghilang ke udara tipis. Dia muncul kembali dalam sekejap, kapaknya sudah turun untuk membunuh. Bilah ungu terhubung, menarik darah pertama dari bahu Sato. Sato terlempar ke belakang, kekuatan pukulan itu membuatnya terhuyung-huyung sepenuhnya. Dia tidak bisa memahaminya. Gerakan Bleda sangat cepat. Pengkhianat itu tidak memberinya waktu untuk berpikir, melancarkan serangan lain.
Sato menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak dapat menghindari serangan berikutnya ini. Dan begitu saja darah segar menodai medan perang. Blade mengejeknya, menyebutnya bodoh karena berpikir kekuatan kasar saja bisa menang. Pengkhianat itu membual bahwa dia lebih dari sekadar terbiasa berurusan dengan kekuatan canggung. Sato dipaksa bertahan, nyaris tidak menghalangi rentetan serangan tanpa henti. Dia berjuang untuk mengikuti, kapaknya sendiri terasa lambat dan berat di tangannya. Dia menggertakkan giginya, menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Blade menawarkan pujian dengan setengah hati, terkesan dengan pertahanan kecepatan tingginya. Tetapi matanya menyipit, tanda yang jelas bahwa dia akan mengakhiri permainan kecil ini. Dalam kilatan cahaya ungu, pengkhianat itu menghilang dari pandangan sepenuhnya. Mata Sato membelalak syok, tidak dapat melacak kecepatan yang mustahil. Blade muncul kembali dalam kabur, mengaum bahwa dia akan menjadi orang yang mengklaim kemenangan. Blade turun seperti hantu, kapak ungunya ditujukan untuk pukulan terakhir. Sato mengakui bahwa Blade lebih unggul dalam keterampilan dan pengalaman. Tetapi setelah selamat dari pemukulan dari ayahnya yang mengamuk, ini bukan apa-apa. Kecepatan pengkhianat itu tampaknya hampir lambat dibandingkan dengan kekuatan mentah kepala suku. Dengan gelombang kekuatan, Sato mengencangkan cengkeramannya siap untuk melawan. Dia menghadapi serangan itu secara langsung, bentrokan cahaya emas dan ungu. Pukulan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuh Blade. Pengkhianat itu terhuyung mundur, serangannya yang sempurna hancur berantakan. Penduduk desa bersorak-sorai, tampaknya baru tahu bagaimana pertempuran terakhir bekerja. Namun Sato tahu lebih baik, matanya tertuju pada lawannya, siap untuk langkah selanjutnya. Blade terbaring di tanah, tampak dikalahkan oleh kekuatan Sato yang luar biasa. Namun alih-alih berteriak kesakitan, pengkhianat itu mulai tertawa seperti orang gila. Sato menuntut untuk tahu apa yang lucu, kesabarannya benar-benar habis. Pengkhianat itu hanya mengatakan dia sedang menunggu rencana sebenarnya berlaku. Dia mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Kapaknya dilapisi racun mengamuk, dan Sato tahu persis apa yang terjadi ketika racun itu masuk ke sistemmu. Kesadaran itu menghantamnya seperti pukulan fisik, wajahnya berkerut marah. Rencana terakhir Blade yang jahat adalah membuat Sato menghancurkan desanya sendiri. Energi gelap mulai menyusup saat Sato melawan pengaruh racun. Dia bisa merasakannya mencengkeram, darahnya sendiri berbalik melawannya. Matanya menyala dengan cahaya yang mengerikan saat dia melawan cengkeraman racun. Dia berteriak kesakitan, tubuhnya dilanda kejang-kejang saat energi gelap mencengkeram. Penduduk desa hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat pahlawan mereka mulai berubah. Blade meraung penuh kemenangan, mengharapkan kematian binatang buas pada saingannya yang jatuh. Jejak terakhir kemanusiaan menghilang, digantikan oleh mata liar monster. Pikirannya berputar, tubuhnya terbakar saat racun menulis ulang keberadaannya, tetapi sebuah suara memotong kekacauan itu, binatang buas yang familiar memanggilnya dengan nama barunya. Bencana itu mengungkapkan bahwa dia sekarang menyimpan jiwa penguasa, yang merupakan berita bagi semua orang. Ia menjelaskan bahwa dia dapat mendengar suaranya karena dia sekarang lebih binatang buas daripada manusia. Binatang suci itu membuka rahangnya, menawarkan hadiah kepada kerabat barunya. Sato hanya bisa menatap, pikirannya berputar dari kata-kata binatang suci itu. Dari mulut binatang itu, muncul pedang legendaris, berdenyut dengan energi ungu. Itu adalah pedang suci Raja Dewa, senjata bernama Mihiel. Dia mengambil pedang itu, kekuatannya yang besar mengalir melalui nadinya. Bencana itu meraung, menyuruhnya untuk berjuang demi jiwa sukunya. Dan pada saat itu, api baru menyala di mata Sato. Dia ingat tujuannya, untuk berjuang bagi mereka yang harus dia lindungi. Jendela sistem memastikannya. Pedang itu meniadakan semua penyakit status. Begitu banyak untuk rencana racun Bleda. Racun mengamuk memudar digantikan oleh kekuatan murni senjata suci. Penduduk desa hanya bisa menyaksikan dengan bingung oleh pemulihan ajaib yang tiba-tiba ini. Bleda hanya bisa menatap tak percaya, bertanya-tanya mengapa racunnya tidak berfungsi. Namun Sato hanya memanggil namanya, kekuatan barunya terpancar dengan semangat bencana. Kepercayaan diri pengkhianat itu hancur, wajahnya adalah topeng teror murni yang tak terkendali. Dengan seringai percaya diri, Sato menyatakan bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Dia bergerak dengan kecepatan yang mustahil, menutup jarak dalam sekejap mata. Bahkan sebelum Bleda dapat bereaksi, kilatan baja menarik darah pertama di wajahnya. Pedang suci memotong udara, kabur cahaya ungu tanpa ampun. Dia tidak memberi pengkhianat itu waktu sejenak untuk bernapas, menekan serangannya dengan kecepatan yang menyilaukan. Blade hanya bisa berteriak menyangkal karena rupanya pedang suci bukanlah bagian dari rencananya. Pedang itu menemukan tandanya lagi, merobek daging dengan amarah yang benar. Pedang suci bernyanyi di udara nada indah terakhir dari kehancuran. Blade hanya bisa menatap, mengenali pedang legendaris yang telah menyegel takdirnya. Pedang itu menemukan rumahnya, merobek pengkhianat itu dengan amarah bencana yang benar. Serigala spektral meletus dari pukulan itu, jiwa suku itu sendiri menyampaikan penghakiman. Dan dengan napas gemetar terakhir, Blade pingsan, ambisinya berdarah ke tanah.
Pikiran terakhirnya adalah salah satu ironi pahit. Attila dipilih oleh binatang buas yang coba dia kendalikan. Dan di saat-saat terakhirnya, hidupnya melintas di depan matanya. Kisah kebencian pahit. Dia selalu menjadi putra kedua, selamanya hidup dalam bayang-bayang kakak laki-lakinya yang berbakat. Sementara kakaknya dipuji dan dikagumi, Blade dibiarkan membusuk dalam kecemburuan. Jadi hal-hal latar belakang penjahat standar. Upaya putus asanya untuk membuktikan dirinya hanya berakhir dengan rasa sakit dan penghinaan. Dia ingat ingin menguasai kekuatan berbahaya yang mendorongnya hingga batasnya. Tetapi ambisinya lahir dari masa ketika dia bertarung bersama kakak laki-lakinya. Bersama-sama, mereka dipuji sebagai prajurit terkuat suku itu, duo yang tak terhentikan. Kakaknya selalu menjadi orang yang gegabah, menyerbu ke dalam pertempuran dengan seringai liar. Blade hanya bisa menyaksikan dengan frustrasi saat kakaknya menghadapi seluruh pasukan sendirian. Pria itu adalah kekuatan alam sejati, angin puyuh kehancuran di medan perang. Tetapi dalam satu pertempuran yang menentukan, kecerobohan kakaknya akhirnya mengejarnya. Blade berteriak memperingatkan, bergegas ke sisi kakaknya saat gelombang tiba-tiba berbalik. Pedang musuh memotong kekacauan, mendaratkan pukulan tak terduga yang menghancurkan, dan Blade hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat kakaknya ditebang di depan matanya. Dia ingat terluka dalam pertempuran, pengorbanan yang dilakukan untuk melindungi kakaknya. Kakaknya adalah seorang prajurit legendaris, seorang pria dengan surai putih liar. Setelah pertempuran, Blida menuntut untuk tahu mengapa dia disisihkan dari pertarungan berikutnya. Tetapi kakaknya hanya bisa menawarkan permintaan maaf yang suram dan menyesal. Dia diberitahu bahwa luka-lukanya terlalu parah. Waktunya di medan perang telah berakhir. Alih-alih dipuji atas pengorbanannya, dia merasa tempatnya telah dicuri. Dan saat perang baru dimulai, kakaknya pergi bertarung tanpanya. Blado ditinggalkan, keyakinannya pada kemitraan mereka benar-benar hancur. Di saat-saat terakhirnya, dia berteriak bahwa tidak ada yang mungkin memahami rasa sakitnya. Dia meninggal yakin bahwa Munzuk dan suku itu adalah penjahat sejati selama ini. Di saat-saat terakhirnya, Bledo meraung bahwa rasa sakitnya adalah mengapa dia akan menghancurkan segalanya. Dia berteriak agar dunia keluar dari jalannya, teriakan putus asa terakhir dari amarah. Tetapi Sato sudah cukup mendengar, memotong monolog terakhir penjahat. Dengan mata membara, dia menyuruh pengkhianat itu bertanggung jawab atas pilihannya. Dia tidak akan membiarkan orang seperti Blade menyakiti keluarganya atau teman-temannya lagi. Dengan langkah tegas terakhir, dia bersiap untuk memberikan vonis akhir. Dia meneriakkan sumpahnya, janji untuk melindungi orang-orang yang sekarang dia sebut miliknya. Blade hanya bisa berteriak menantang, energi unggunya berkobar untuk terakhir kalinya. Tapi raungan keemasan keadilan Sato benar-benar mengalahkannya, dan dalam bentrokan terakhir, ambisi pengkhianat itu akhirnya padam. Dengan napas terakhirnya, Blade hanya bisa memikirkan saudara laki-lakinya yang hilang. Pukulan terakhir Sato mendarat, mengakhiri ambisi pengkhianat itu dalam kilatan cahaya. Si penjahat ambruk, hidupnya dan rencana bengkoknya berdarah keluar. Dia akhirnya mengakui bahwa dia tahu saudaranya hanya berusaha melindunginya. Tapi yang dia inginkan hanyalah mendengar bahwa mereka bisa bertarung bersama lagi. Sato mendarat dengan suara gedebuk keras, tanah itu sendiri menandai kemenangannya. Dia berdiri di atas pengkhianat yang jatuh, keheningan medan perang memekakan telinga. Matanya dingin dan mantap, beban tindakannya menetap. Penduduk desa akhirnya memproses kejadian itu, ketidakpercayaan mereka berubah menjadi sorak-sorai. Sebuah teriakan memotong kekacauan, menyatakan Attila sebagai pemenang. Dengan dikalahkannya pengkhianat, kedamaian yang rapuh kembali ke desa Serigala Hitam. Tapi Sato sudah membuat pilihannya. Dia pergi untuk mencari kerajaan peri. Dia berdiri siap untuk pergi, menawarkan perpisahan terakhir yang percaya diri kepada keluarga barunya. Penduduk desa memprotes, memohon pahlawan baru mereka untuk tinggal dan menjadi kepala suku mereka berikutnya. Tapi Munzuk turun tangan dengan belak-belakan menyatakan bahwa Attila tidak cocok untuk peran itu. Suku itu segera membantahnya, bersikeras bahwa Sato adalah pilihan yang sempurna untuk pemimpin mereka. Dengan seringai, kepala suku memutuskan untuk membuktikan maksudnya dengan sedikit demonstrasi. Penduduk desa hanya bisa menatap, benar-benar bingung dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Munzuk menggenggam kapaknya, siap memberikan pengasuhan yang keras. Dia melepaskan ayunan dahsyat, siap menunjukkan kepada mereka seperti apa kepala suku yang sebenarnya. Sato hanya bisa menatap dengan tidak percaya, bertanya-tanya apa yang ayahnya lakukan. Bilah kapak berhenti hanya beberapa inci dari wajahnya, ujian brutal atas ketabahannya. Dia menuntut untuk tahu apa yang dipikirkan ayahnya, suaranya dipenuhi kepanikan. Tapi Munzuk hanya memuji reaksinya yang luar biasa terhadap serangan mendadak itu. Dia mengkritik sikap Sato, mencatat bahwa itu masih lembut dan penuh celah. Sato benar-benar kehilangan kata-kata oleh ulasan kinerja yang sangat langsung ini. Kepala suku mengakui bahwa putranya jelas memiliki kekuatan khusus. Dia menyatakan bahwa dipercayakan dengan pedang suci adalah bukti takdir yang besar. Dia menatap mata putranya memanggilnya dengan nama aslinya, Attila. Dan dia menawarkan satu pelajaran terakhir. Jiwa seseorang diuji dalam menghadapi keputusasaan.
Munzuk menjelaskan bahwa kejatuhan Blade terjadi ketika dia kehilangan pancaran jiwanya. Dia menyuruh putranya untuk menempa pikiran, tubuh, dan jiwanya seperti baja yang ditempa. Sato mendengarkan, beratnya kata-kata ayahnya menetap di tatapannya. Pelajaran terakhirnya sederhana. Jangan pernah kehilangan cahaya batin itu apapun yang terjadi. Dalam cahaya pagi yang tenang, Sato akhirnya menerima pria ini sebagai ayahnya. Dengan senyum percaya diri, dia berjanji untuk kembali dan memulai perjalanannya, tetapi dia dihentikan oleh wajah yang familiar, prajurit yang dia selamatkan yang bernama Ereku. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia membuat janji, kata-katanya tergantung di udara. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menerjang ke depan, meraihnya dari belakang. Dia memberinya pelukan perpisahan yang menghancurkan, memanggilnya jimat keberuntungannya. Sato benar-benar bingung dengan pernyataan yang sangat terus terang darinya. Dia memberinya hadiah perpisahan, jimat yang terbuat dari taring bencana itu sendiri. Eroku tersenyum, yakin bahwa kekuatan binatang suci itu akan melindunginya. Dia menerima tanda itu dengan kata terima kasih yang tenang dan tulus, tetapi ayahnya memutuskan untuk keluar dengan cara yang kurang bermartabat, secara harfiah membawanya pergi. Dan dengan lambaian terakhir, Sato meninggalkan suku serigala hitam. Perjalanannya dimulai, dan malam pertamanya dihabiskan sendirian di dekat api unggun kecil. Tapi fokusnya sepenuhnya pada daging panggang sempurna yang mendesis di atas api. Setelah semua pertempuran itu, makanan enak adalah satu-satunya hadiah yang penting. Dan dengan seringai bahagia, dia akhirnya menggali, siap untuk jalan di depan. Tapi makanannya yang layak terganggu oleh suara perut lapar yang tak salah lagi. Dia mengintip ke dalam kegelapan, keringat gugup keluar di dahinya. Ekspresinya berubah menjadi kejengkelan murni yang tidak dipalsukan. Sambil menghela nafas, dia memanggil ke hutan, bertanya berapa lama dia diikuti. Dan pelakunya tidak lain adalah anak bencana yang tampak sangat lapar. Sato mengulangi pertanyaannya, jelas tidak berminat untuk teman perjalanan. Binatang kecil itu mengintip dari balik pohon, berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tidak bersalah. Dia memberinya perintah tegas, menyuruh makhluk kecil itu untuk pulang. Tapi anak itu menganggap ini sebagai undangan, dengan gembira melompat ke arah api unggun. Sato mencoba berunding dengannya, bersikeras dia tidak bisa membawanya dalam perjalanannya. Dengkuran anak itu lebih dari sekadar dengkuran dan lebih seperti mesin yang bergemuruh. Sambil menghela nafas, Sato menawarkan makan malamnya, menyuruh makhluk itu makan dan pergi. Tapi anak itu menempel di lengannya, menolak untuk melepaskan sumber makanan barunya. Jeritan frustrasi murni merobek malam hutan yang sunyi. Binatang kecil itu tidak hanya memakan dagingnya, ia mencoba melahap seluruh lengannya. Sato menatap ngeri ke tangannya, sekarang benar-benar tertutup air liur binatang suci. Dia memutuskan makhluk buas ini bukanlah masalahnya dan melarikan diri, tetapi dia berhenti berbalik dengan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba. Anak itu segera muntah, dan reaksi Sato tidak kurang dari teror purba. Dia melarikan diri dengan panik, meninggalkan binatang kecil yang sedih itu sendirian di hutan. Anak itu menawarinya makanan yang dimuntahkannya, tetapi Sato dengan keras menolak hadiah itu. Tapi pelariannya berumur pendek, dan sekarang dia terjebak dengan teman perjalanan yang sangat lengket. Dia menatap malam, mencoba memahami keterikatan tiba-tiba binatang kecil itu. Dan saat dia melihat anak serigala yang sedang tidur, sebuah kesadaran akhirnya muncul padanya. Bukan padanya anak serigala itu terikat, tapi pada aroma ibunya di jimat yang dibawanya. Dia ingat penangkapan anak serigala itu, pion tak berdaya dalam permainan beleda yang kejam dan bengkok. Dia ingat pertarungan putus asa si bencana, cinta seorang ibu melawan rintangan yang mustahil. Binatang kecil itu tidur nyenyak, sama sekali tidak menyadari bahaya yang diwakilinya. Begitu banyak untuk perjalanan solo. Sato hanya bisa menghela napas, menyadari situasi bermasalah ini tidak memiliki solusi mudah. Dia mengawasi anak serigala yang sedang tidur, setetes keringat mengalir di wajahnya. Perjalanannya menjadi jauh lebih rumit. Dia menyeringai, mengingat peran penting diri sendiri si bencana sebagai penjaga pedang. Dia merenung dengan suara keras bahwa makhluk kecil ini juga merupakan binatang penjaga dengan caranya sendiri. Anak serigala itu hanya duduk di sana, tampak sangat bodoh dan sedikit mengeluarkan air liur. Tetapi ketika melihat lagi, Sato telah menghilang, hanya menyisakan bekas di rumput. Binatang kecil itu panik merangkak-rangkak mencari teman barunya dengan putus asa. Ia berjalan terhuyung-huyung melalui hutan, jelas sangat sedih karena ditinggalkan begitu tiba-tiba. Akhirnya, ia berhenti di sebuah lapangan terbuka, benar-benar dan sama sekali sendirian di hutan yang luas. Wajah anak serigala itu hancur, matanya berlinang air mata yang memilukan. Ya, itu hanya perang emosional. Tetapi sepasang sepatu bot yang familiar melangkah kembali ke lapangan terbuka, tidak bisa menjauh. Sato kembali, mengangkat jimat taring dan bertanya apakah ini yang diinginkannya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengembalikan jimat itu, tetapi dia punya ide lain. Menggunakan selembar kain, dia membuat busur kecil di sekeliling leher anak serigala itu. Dia menawarkan kera sementara itu sebagai hadiah, tanda bahwa ia boleh tinggal. Dengan teman barunya di belakangnya, Sato akhirnya melanjutkan perjalanannya. Dia memberikan satu peringatan terakhir, menyuruh binatang kecil itu untuk terus berjalan atau ditinggalkan.
Mata anak serigala itu berlinang air mata dengan sukacita murni dan tak terbendung atas undangan itu. Ia merangkak maju, kaki-kaki kecilnya menendang debu karena kegembiraannya. Makhluk kecil itu berjalan terhuyung-huyung secepat mungkin, bertekad untuk tidak ditinggalkan lagi. Ia mendongak ke teman barunya, dengan senyum terengah-engah bahagia di wajahnya. Sato berteriak kembali sebuah peringatan, sudah menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai seorang ayah yang enggan. Dengan seringai, Sato memimpin teman barunya dalam lari cepat melalui hutan. Perjalanan mereka membawa mereka melalui jalan pegunungan yang berliku, jalan yang panjang di depan, tetapi mereka tidak sendirian. Sebuah mata yang waspada mengikuti setiap gerakan mereka dari atas. Di tempat lain, seorang wanita berbaju merah mengamati mereka melalui bola pengintai, seekor gagak di bahunya. Dia tertarik dengan prajurit yang bisa mematahkan kutukan jarum mengamuk. Ini adalah penyihir, Batri Elizabeth, dan dia bertanya-tanya di mana pria ini bersembunyi. Dengan senyum berbahaya, dia mengakui ketertarikannya telah benar-benar terusik. Familiarnya terbang ke langit, misinya untuk mengamati sekarang selesai. Tetapi karir mata-matanya berakhir tiba-tiba saat Sato mengumumkan kedatangan mereka. Di bawah mereka terletak tujuan pertama mereka, sebuah kota yang ramai langkah selanjutnya di jalannya. Perhentian pertama mereka adalah kedai minuman setempat, tempat untuk beristirahat dan mendapatkan informasi. Sementara itu, anak serigala bencana sudah melahap roti kukus. Sato melihat dengan ngeri, khawatir binatang kecil itu akan tersedak. Tetapi perhatiannya dengan cepat dicuri oleh kedatangan makanannya sendiri, setumpuk roti kukus yang sempurna, pemandangan yang menyenangkan bagi seorang musafir yang lelah. Di antara gigitan, dia bertanya kepada bartender tentang informasi apapun tentang kerajaan peri. Tetapi pria itu belum pernah mendengarnya. Jalan buntu yang diharapkan Sato. Dia ingat sedikit yang dia tulis, tempat perlindungan, sebuah pulau terapung di Laut Utara. Frustrasi, dia menyadari dia tidak pernah menjelaskan detailnya dalam novelnya sendiri. Bartender hanya terkejut dia menghabiskan makanan, sementara Sato menyesali tulisannya yang malas. Dia ingat bahwa untuk mencapai Laut Utara, dia harus melewati tanah raksasa dan naga terlebih dahulu. Rangkaian monster menakutkan berdiri di antara dia dan tujuannya. Skala tugas yang sangat besar membuatnya sakit kepala, begitulah rencana pelarian sederhana. Tetapi pertanyaannya tentang kerajaan peri telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sekelompok pemabuk lokal menganggap pencariannya sangat lucu. Ekspresi Sato tetap dingin, sama sekali tidak terkesan dengan ejekan mereka. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa kerajaan peri hanyalah fantasi kekanak-kanakan. Dia menyuruh anak kita untuk berhenti bermimpi dan menghadapi dunia nyata, menyebutnya idiot. Dengan anak serigala di bahunya, Sato dengan tenang menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Keberanian si pemabuk menghilang, sekarang menyuruh Sato untuk cepat pergi saja. Si pemabuk mengancam akan mengubah anak serigala menjadi hotpot yang merupakan ide yang buruk. Binatang kecil itu membuktikan dia salah, menancapkan giginya tepat ke jarinya. Sato mencoba menenangkan temannya, mengabaikan pria itu sebagai seorang pemabuk yang tidak berbahaya, tetapi pria lain mengirim si pemabuk terbang dengan tendangan kuat yang meremehkan. Seorang penantang baru mendekat, kehadirannya membungkam seluruh kedai. Ini adalah Otto, seorang pemimpin tentara bayaran yang jelas memiliki masalah dengan kehadiran Sato. Bartender panik, mengenali pendatang baru yang berbahaya itu dengan segera. Dia dengan putus asa mendesak Sato untuk pergi sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dia mengklarifikasi bahwa ini bukan sembarang ksatria, tetapi Ogre Blade yang terkenal, Otto. Minat Sato terusik, seorang penjahat yang dulunya adalah seorang ksatria. Otto menyeringai, mengabaikan pertanyaan Sato dengan keheningan yang arogan. Dengan satu perintah, dia melepaskan anak buahnya, mengubah kedai menjadi medan perang. Mata Pesato menyipit, api keemasan menyala saat dia bersiap untuk serangan itu. Dalam sekejap mata, seluruh kru tentara bayaran tergeletak di lantai, benar-benar dinetralkan. Otto hanya bisa menatap dengan tak percaya, kepercayaan dirinya benar-benar hancur. Dia menuntut untuk tahu siapa sebenarnya prajurit misterius ini. Dengan seringai liar, Soto memberinya jawaban yang paling membingungkan. Dia adalah penulis aslinya. Dia merobek jubahnya, memperlihatkan fisiknya yang terpahat, dan menyatakan pemanasan sudah selesai. Fasad pria tangguh Otto hancur, menjadi kepanikan murni dan tak terbendung. Begitu banyak untuk Ogre Blade. Sato menyelesaikan pekerjaannya sambil tersenyum, mengklaim itu semua hanya membela diri. Bartender hanya bisa menatap, benar-benar terkejut dengan perubahan kejadian yang tiba-tiba. Sato memasang wajah polos, mengklaim itu semua hanya membela diri. Namun, alih-alih marah, bartender meraih tangannya dipenuhi rasa terima kasih. Sato melihat poster buronan, menyadari dia baru saja menjatuhkan sekelompok penjahat. Bartender menjelaskan bahwa orang-orang itu dicari wabah di seluruh kota, tapi mata Sato menyipit, mempertanyakan mengapa hadiah itu menuntut mereka ditangkap hidup-hidup. Pria itu berbisik bahwa kemungkinan besar mereka akan direkrut ke dalam perang yang akan datang. Dia menjelaskan ada desas-desus tentang konflik dan pihak mereka kekurangan tentara. Seorang baron lokal mengumpulkan siapapun yang memiliki kemampuan bertarung, bahkan penjahat buronan.
Senyum serakah menyebar di wajah Sato karena perang berarti peluang, dan peluang berarti uang tunai. Wajah bartender berubah panik menyadari apa yang direncanakan Sado, maka Sado membawa penjahat yang ditangkapnya langsung ke rumah bangsawan. Dia berdiri di depan bangsawan setempat, tentara bayaran yang ditangkap berlutut di kakinya. Pria itu, Lord Bertrand, bertanya apakah dia orang yang menukar bandit dengan kuda perang. Sato mengonfirmasi identitasnya dengan anggukan hormat sederhana, tetapi dia menambahkan sambil menyeringai bahwa dia juga di sini untuk mengumpulkan hadiah. Bisnis adalah bisnis. Tuan itu segera bersikap defensif, mempertanyakan asumsi berani Sato. Tapi Sato hanya tersenyum, dengan tenang bertanya apakah tuan itu tidak sedang mempersiapkan perang. Tuan itu meraung marah menuntut untuk mengetahui sumber informasi ini. Sato membuka kartunya di atas meja, mengungkapkan bahwa dia tahu semua tentang perang yang akan datang. Dia menjelaskan bahwa kurangnya bandit atau bahkan penjaga kota membuktikan maksudnya, Lord Bertrand hanya bisa berkeringat benar-benar terjebak dalam skemanya sendiri. Sato menekan lebih jauh, mencatat bahwa Tuan ingin para bandit hidup-hidup untuk konflik yang akan datang. Dia kemudian memberikan sanjungan, memuji reputasi legendaris sang bangsawan. Fasad keras pria tua itu retak, rona merah merayapi pipinya. Tuan itu bersolek, benar-benar terpikat oleh pujian. Ternyata, ego itu mudah dibelai. Sato berpura-pura rendah hati, menawarkan jasanya sambil tahu itu semua bohong. Yakin akan kepentingannya sendiri, Tuan itu setuju bahwa hadiah itu pantas didapatkan. Dia menawarkan 10 koin emas dan seekor kuda perang, kesepakatan yang dengan senang hati diterima Sato. Tetapi tepat ketika kesepakatan tercapai, Tuan menambahkan satu syarat buruk. Mata Sato menyipit, merasakan tangkapan yang tak terhindarkan dalam tawaran Tuan. Tuan mengungkapkan harganya. Sato dan tentara bayaran harus bergabung dengan pasukannya. Tentara bayaran yang ditangkap kurang senang dengan jalur karier baru mereka. Tetapi bagi Sato, ini adalah rencana selama ini, seringai percaya diri di wajahnya. Dia tahu bahwa untuk menemukan apa yang dia cari, dia harus bergabung dengan perang, karena konflik ini adalah satu-satunya cara untuk menarik keluar orang yang sangat spesifik, seorang pria dengan rambut perak dan reputasi yang mendahuluinya, seorang pejuang yang sangat ditakuti musuhnya menyebutnya dewa kematian. Ini adalah kesempatannya untuk akhirnya bertemu Charles Einhart, protagonis ceritanya, karena Charles adalah satu-satunya yang tahu jalan menuju kerajaan peri. Maka Sato mendapati dirinya dalam pelayanan Lord Bertrand, seorang prajurit baru dalam perang yang akan datang. Perhentian pertamanya adalah ruang bawah tanah, tempat Otto sudah memohon kepada bos barunya untuk keluar. Sisa tentara bayaran menyaksikan, jelas menyesali pilihan hidup mereka. Otto berteriak putus asa, tidak dapat menerima peran barunya sebagai tentara wajib militer. Tapi Sato hanya menyuruhnya diam, dengan santai mengungkapkan bahwa dia baru berusia 16 tahun. Mantan bilah ogre itu benar-benar kehilangan kata-kata dengan wahyu ini. Sato dengan cepat membangun kembali rantai komando dengan satu ancaman mengerikan. Otto mencoba menyalahkan dia, tetapi Sato mengingatkan mereka bahwa mereka tertangkap basah. Dia menawarkan beberapa saran sederhana. Bergabunglah dalam pertarungan, dan mereka mungkin saja selamat. Bobot kata-katanya akhirnya meresap, meninggalkan pemimpin tentara bayaran yang kalah dan diam. Tidak mau menerima nasibnya, Otto menantang Sato untuk duel 1 lawan 1. Sato memutar otaknya, samar-samar mengingat aturan seperti itu dari novelnya sendiri. Itu adalah tradisi formal di antara para ksatria. Pertempuran 1 lawan 1 yang dikenal sebagai joust, duel berisiko tinggi, di mana dua pejuang mempertaruhkan segalanya. Dan sementara aturan spesifiknya mungkin berbeda, satu hal selalu benar. Pemenang mengambil semua. Kemenangan mereka mutlak dan tidak dipertanyakan, dan yang kalah ditinggalkan tanpa apapun kecuali rasa malu dan kekalahan. Otto mengungkapkan bahwa dia pernah menjadi seorang ksatria, percaya bahwa dia memiliki kesempatan dalam joust yang tepat. Sato mendengarkan sama sekali tidak terkesan sementara temannya terlihat siap untuk tidur siang. Tapi Sato tahu orang ini hanyalah karakter mob yang ditakdirkan untuk mati dengan kematian yang tidak signifikan. Dia menyadari kehadirannya sudah mulai mengubah sejarah yang dia tulis. Tindakannya menciptakan riak, mengubah alur seluruh perang. Tapi dia setuju, membutuhkan Otto hidup-hidup untuk menyeret kelompok tentara bayaran lain ke dalam konflik. Ketentuan ditetapkan. Jika Otto menang, anak buahnya akan bebas. Jika dia kalah, mereka semua bertarung. Dengan seringai percaya diri, Sato secara resmi menerima tantangan itu. Bahkan teman kecilnya tampaknya menyemangatinya, sangat mendukung. Tentara bayaran lainnya mengaum mendukung, hidup mereka bergantung pada satu pertarungan ini. Otto mencuri dirinya sendiri, siap berjuang untuk kebebasan dirinya dan anak buahnya. Tapi Sato hanya melihat, sama sekali tidak terpengaruh oleh perjudian berisiko tinggi. 10 hari kemudian, panggung diatur untuk duel penting mereka. Sebuah koliseum besar meraung dengan antisipasi saat kedua pejuang mengambil posisi mereka. Seorang penyiar dengan pakaian yang agak flamboyan menyambut orang banyak ke acara utama. Orang-orang Otto bersorak dengan liar, harapan mereka untuk kebebasan bergantung pada kemenangan pemimpin mereka. Bahkan Lord Bertrand menyaksikan dari tribun, ekspresinya suram dan tak terbaca.
Penyiar menyatakan ini adalah pertempuran di mana segalanya dipertaruhkan. Tidak ada tekanan, guys. Aturannya sederhana. Dua ksatria akan saling berhadapan dengan tombak siap. Atas perintah, mereka akan menyerbu maju dengan semua yang mereka miliki. Melalui celah helmnya, mata Otto dipenuhi dengan tekad yang suram. Tapi tatapan Sato sama tenangnya sama sekali tidak terpengaruh oleh tontonan itu. Tujuannya adalah untuk mendaratkan satu pukulan yang menentukan, menghancurkan baju besi dan keinginan sekaligus. Pembawa acara menyatakan satu-satunya aturan yang penting. Orang pertama yang menjatuhkan lawannya dari kuda adalah pemenangnya. Di arena ini, status sosial dan gelar masa lalu sama sekali tidak berarti. Ini adalah turnamen, pertempuran di mana yang kuat mengambil segalanya dari yang lemah. Pembawa acara bermain untuk kerumunan yang bergemuruh, membangun ketegangan untuk bentrokan yang akan datang. Dengan tatapan terakhir yang tegas, Sato bersiap untuk sinyal untuk memulai. Pembawa acara mengulurkan tangannya, secara resmi memanggil kedua ksatria ke lapangan. Debuman berat kuku di atas batu bergema di seluruh Koliseum. Otto memasuki arena, reputasinya sebagai bilah raksasa dipertaruhkan. Tetapi anak buahnya sendiri berteriak untuk kematiannya, jelas bukan penggemar kepemimpinannya. Dan menyaksikan dari kerumunan, penyihir Batri Elizabeth mencatat betapa dibencinya pria itu. Temannya benar-benar bingung dengan penampilannya yang tiba-tiba. Dia hanya meletakkan jari ke bibirnya, menikmati kekacauan diam yang telah dia sebabkan. Dia mengakui dia tidak peduli tentang politik. Dia hanya di sini untuk melihat Attila kecil. Dan begitu saja, seluruh bagian kerumunan benar-benar terpikat. Begitu banyak untuk pria tangguh. Tetapi pembawa acara dengan cepat melanjutkan, menyerukan penantang berikutnya dari barat. Sato memasuki arena, legendanya sudah tumbuh sebagai prajurit yang menangkap korps tentara bayaran sendirian. Dia menatap tombak di tangannya, senjata yang jelas tidak biasa dia gunakan. Di tribun, anak buah Otto berteriak agar kapten mereka menang, hidup mereka tergantung pada keseimbangan. Bahkan Otto tampak malu dengan tampilan dukungan mereka yang sangat publik dan sangat putus asa. Kedua pejuang akhirnya saling berhadapan, dan Sato memanggil nama lawannya. Sato menawarkan pujian terbalik, mengakui bahwa baju besi itu tidak terlihat terlalu buruk, tetapi Otto hanya menyeringai, menyuruhnya untuk menikmati kepercayaan dirinya selama itu berlangsung. Pembawa acara berpose menyatakan, saat yang ditunggu-tunggu semua orang telah tiba. Ini adalah Attila dari suku Serigala Hitam versus Otto, pedang iblis yang terkenal. Dengan hiasan dramatis terakhir, dia memberikan sinyal agar duel dimulai. Dia berterima kasih kepada kerumunan yang bergemuruh atas kesabaran mereka. Wajahnya adalah topeng pertunjukan murni. Perkenalan bergema melalui arena, mengadu domba barbar melawan mantan ksatria. Bendera merah jatuh, dan dengan itu, pertempuran secara resmi dimulai. Kedua pejuang menyerbu, kuda-kuda mereka bergemuruh di lantai batu dalam kabut gerakan. Mata Otto dipenuhi dengan tekad suram, yang yakin bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Otto menaruh semua keyakinannya pada satu serangan yang menentukan ini. Dia yakin jangkauan tombaknya yang lebih panjang akan menjamin kemenangannya, tetapi Sato hanya mengawasi senjata yang masuk dengan tatapan dingin yang mantap. Dan dalam gerakan yang menentang semua logika, dia hanya menangkap tombak di tengah serangan. Wajah Otto berubah menjadi topeng kejutan murni, tanpa kompromi. Kerumunan berteriak tak percaya, bertanya-tanya apakah dia menangkapnya dengan tangan kosong. Dengan seringai, Sato mematahkan ujungnya, siap untuk membalas budi. Begitu banyak untuk aturan turnamen. Mantan kesatria hanya bisa menatap keringat dingin teror di alisnya. Keterampilan baru diaktifkan, yang sangat cocok untuk situasi ini. Dan dengan seringai buas, Sato melepaskan proyektil kecepatan tinggi miliknya. Mata Otto melebar dalam ketakutan murni tanpa kompromi. Ujung yang patah terbang seperti peluru, garis emas keadilan improvisasi. Itu menghantam dada Otto, menghancurkan baju besinya dan kepercayaan dirinya. Mantan kesatria dikirim jatuh ke tanah, turnamennya secara resmi berakhir. Dari tribun, pohon teluk penyihir, Elizabeth mengeluarkan tawa geli yang lembut. Dia mengenali kekuatannya, mengonfirmasi bahwa dia adalah seorang berserker sejati. Pembawa acara menyatakan Sato sebagai pemenang, yang tampaknya berpikir tombak tidak terlalu buruk. Tetapi pertarungan belum berakhir ketika pembawa acara memanggil untuk ronde kedua. Otto mencengkeram gada, lengannya masih berdarah dari pukulan dahsyat pertama itu. Realitas situasinya akhirnya meresap, keberaniannya digantikan oleh kepanikan belaka. Kedua pejuang menyerbu siap untuk ronde kedua dan terakhir. Sato menggertakkan giginya bersumpah untuk mengakhiri ini dengan menjatuhkan Otto dari kudanya. Dia mendesak kudanya ke depan, kabur dalam gerakan saat dia menutup jarak. Otto memenuhi serangan. Wajahnya adalah topeng tekad putus asa, tetapi anak buahnya hanya bisa berteriak ngeri ketika kapten mereka membuat kesalahan fatal. Gada Otto berputar liar, cahaya keemasan menyala dari intinya. Mata mantan ksatria itu melebar, setetes keringat menelusuri terornya. Karena dari tribun, satu jentikan jari elegan mengubah segalanya. Botri penyihir.
Elizabeth menyeringai, memutuskan untuk menambahkan sedikit kekacauan ke duel, begitu banyak untuk pertarungan yang adil. Sebuah kubah besar energi ungu meletus, menjebak kedua pejuang di arena ajaib. Seluruh kerumunan, termasuk anak serigala, hanya bisa menyaksikan dengan tak percaya. Tetapi sementara Otto panik, Sato hanya menyeringai, siap untuk pertarungan yang sebenarnya. Dari tribun, mata Lord Bertrand menyipit, merasakan perubahan dalam pertempuran. Namun pembawa acara tampaknya berpikir ini semua adalah bagian dari pertunjukan. Tiba-tiba, kuda Sato mulai mengamuk liar, sama sekali di luar kendalinya. Dia menyadari seketika bahwa ini bukan kecelakaan. Dia bisa merasakan jejak sihir yang samar. Matanya memindai arena, mencari pengguna sihir yang tersembunyi di kerumunan, dan penyihir Beatrix Elizabeth hanya tersenyum, menikmati kekacauan yang telah dia tabur. Anak buah Otto hanya bisa menyaksikan dengan bingung saat kuda lawannya mengamuk, tetapi Otto melihat ini sebagai hadiah dari para dewa, satu-satunya kesempatannya untuk menang. Dia mengayunkan gadanya dengan semua yang dia miliki, yang bertujuan untuk mengakhiri ini sekarang, tetapi Sato menggertakkan giginya, menolak untuk dijatuhkan oleh trik sulap murahan. Otto menyadari dia meleset, tetapi keputusasaannya memicu upaya panik kedua. Tetapi anak kita baru saja mendapatkan ide yang brilian dan terus terang menakutkan. Dengan kudanya sendiri yang tidak berfungsi, dia hanya memutuskan untuk meminjam yang lain. Otto hanya bisa menatap, otaknya benar-benar gagal memproses situasi. Dalam sekejap, Sato mendarat tepat di belakangnya, mengubah duel ini menjadi perjalanan tandem. Dia meraih mantan kesatria itu, ekspresinya berteriak, kejutan perjalanan darat, kerumunan hanya bisa menyaksikan dengan kagum saat dia membajak kuda lawannya di tengah pertandingan. Bahkan pembawa acara bingung, bertanya-tanya apakah ada buku peraturan untuk kekacauan semacam ini. Dari tribun, Lord Bertrand hanya bisa menggelengkan kepalanya, tidak terkesan dengan sirkus ini. Dengan Otto dalam kuncian, Sato menyatakan ronde kedua ini secara resmi miliknya. Kuda itu melanjutkan lari gilanya sekarang membawa dua penumpang yang sangat tidak rela. Sato berpegangan erat, pertunjukan berkudanya yang mendadak masih jauh dari selesai. Tetapi rasa frustrasinya meluap saat kuda itu melanjutkan amukan magisnya. Memutuskan dia sudah cukup, Sato melompat dari kuda dengan kelincahan luar biasa. Dia mengirim Otto terbang, mantan kasatria itu jatuh dengan keras ke lantai batu. Orang-orang Otto berteriak panik menyadari kapten mereka dalam masalah serius karena kuda mengamuk asli Sato sekarang menyerbu langsung ke arah ksatria yang jatuh. Tetapi kaki yang berat menapak di tanah, siap untuk turun tangan. Dari tribun, penyihir Beatrix Elizabeth menyaksikan dengan minat yang tenang dan penuh perhitungan. Sato berdiri di atas Otto yang jatuh, seorang penjaga diam terhadap kuda yang mengamuk. Dengan tatapan memerintah tunggal, dia memerintahkan binatang buas yang mengamuk itu untuk berhenti di jalurnya. Dan begitu saja, amarah magis kuda itu digantikan oleh teror murni yang tak terbendung. Ia berbalik dan melarikan diri, tampaknya memutuskan Sato adalah yang lebih menakutkan dari dua pilihan itu. Orang-orang Otto hanya bisa menatap, pikiran mereka benar-benar gagal memproses apa yang baru saja terjadi. Senyum penyihir itu melebar, jelas terkesan dengan tampilan kekuatan yang tak terduga ini. Sato dengan tenang mengambil gada yang dijatuhkan lawannya selama kekacauan. Dia berdiri di atas kesatria yang jatuh, senjata itu adalah simbol yang jelas dari kemenangannya. Otto hanya bisa melihat ke atas, kekalahannya sekarang mutlak dan sama sekali tidak dapat disangkal. Dengan seringai percaya diri, Sato bertanya, apakah mantan ksatria itu siap untuk ronde ketiga? Tetapi Otto hanya bisa menatap, kenyataan kekalahannya akhirnya meresap. Alih-alih menghabisinya, Sato menawarkan tangan yang siap untuk pertarungan yang sebenarnya. Pembawa acara berteriak menyatakan bahwa inilah saatnya untuk ronde penentuan terakhir. Dari tribun, penyihir itu tersenyum, terkesan bahwa Sato memperhatikan gangguannya. Dia meminta maaf atas sedikit masalah, memanfaatkan kekacauan itu sepenuhnya. Dengan gerakan dramatis, dia mengumumkan ronde terakhir akan dilakukan dengan berjalan kaki. Aturannya sederhana, tidak ada aturan, dan senjata apapun diperbolehkan. Dengan tebasan terakhir tangannya, pembawa acara memberi isyarat dimulainya pertempuran. Kedua pejuang itu bentrok seketika, kabur baja dan gerakan putus asa. Sato mengayunkan gadanya dengan kekuatan yang mengerikan, hampir tidak manusiawi. Otto menyadari bobot di balik serangan itu, tahu bahwa satu pukulan bisa berakibat fatal. Tetapi dia percaya jika dia bisa menghindari serangan pertama ini, dia akan menemukan celah. Sato melompat ke udara, membawa senjata itu ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Mantan kasatria itu hanya bisa menggertakkan giginya saat busur emas itu turun. Gada itu menghantam lantai batu, meleset dari targetnya hanya selebar rambut. Melihat kesempatannya, Otto maju ke depan, yakin bahwa kemenangan ada di tangannya. Tapi Sato hanya menyeringai, menyebut gerakan putus asa lawannya benar-benar naif. Dia berputar dengan kecepatan yang mustahil, menangkap Otto dengan ayunan belakang yang brutal. Pukulan itu mengenai, dan Otto menyadari bahwa dia tidak melawan seorang pria tetapi seorang monster. Sato berdiri di atas lawannya yang jatuh. Auranya memancarkan kekuatan murni dan tak terkendali.
Matanya bersinar dengan intensitas yang mengerikan, janji diam tentang apa yang akan datang. Dari tribun, orang-orang Otto hanya bisa berteriak ngeri untuk kapten mereka yang jatuh. Mereka memohon agar pertarungan diakhiri. Keberanian mereka benar-benar hancur oleh tampilan itu. Tetapi Otto terhuyung-huyung berdiri, dengan putus asa, mencoba menghentikan pemukulan itu. Mantan kesatria itu menggertakkan giginya, harga dirinya berperang dengan terornya yang besar. Orang-orangnya memohon padanya untuk menyerah, tahu bahwa pertarungan ini sudah kalah. Mereka akhirnya menyerah, bersedia bergabung dalam perang jika itu berarti menyelamatkan pemimpin mereka. Loyalitas mereka, tampaknya, akhirnya muncul ketika bos mereka akan diubah menjadi panekuk. Mendengar teriakan mereka, tekad Otto akhirnya hancur, kekalahannya sekarang mutlak. Tetapi Otto hanya bisa tertawa, terharu oleh kesetiaan orang-orangnya bahkan dengan tangan terikat. Sato melihat ke bawah, pemahaman suram di wajahnya saat dia mendengarkan pria yang kalah itu. Pisau kecil itu bergemerincing ke tanah, pengakuan diam terakhir dari kekalahannya. Dengan berakhirnya pertempuran, Sado berdiri sebagai pemenang duel yang tak terbantahkan. Pembawa acara membuat panggilan resmi, menyatakan bahwa Otto tidak dapat melanjutkan. Bendera putih berkibar, menyerah saat kerumunan, mengaumkan nama Attila dalam kemenangan. Debu mengendap di arena, meninggalkan satu orang berdiri, dan legenda baru lahir. Otto melihat ke langit, harga dirinya hancur, tetapi hidupnya diselamatkan. Tetapi alih-alih pukulan terakhir, Sato menawarkan tangan, membantu bawahannya yang baru berdiri. Dia memberitahu mantan Katria itu bahwa dia bukan hanya beberapa masa tanpa nama lagi. Selamat datang di pemeran utama, sobat. Dia memberitahu Otto bahwa dia adalah seorang pejuang yang terhormat, gelar yang diperoleh di debu arena. Orang-orang Otto, dan bahkan anak itu, meletus dalam paduan suara air mata yang sangat jantan dan sangat bersyukur. Dari tribun, Lord Bertrand menyaksikan hasilnya dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dan di tengah kerumunan yang bersorak, sosok berjubah menyaksikan adegan itu terungkap penyihir itu. Elizabeth menawarkan senyum tahu, permainan kecilnya sekarang selesai. Anak bencana itu merangkak melintasi arena, ingin bergabung dengan rekannya yang menang. Dan saat matahari terbenam, aliansi baru yang tidak mungkin terbentuk di Koliseum. Atas permintaan Sato, Korps Tentara Bayaran Kiri secara resmi bergabung dengan pasukan Lord Bertrand. Dan malam itu, mereka bersulang untuk awal yang baru, cangkir mereka beradu dalam perayaan. Otto menyatakan minuman itu dari bos baru, dan orang-orang bersorak untuk keberuntungan tak terduga mereka. Kedai itu hidup dengan permintaan tentara bayaran untuk lebih banyak makanan. Sato menyaksikan adegan itu, dengan sinis mencatat pemulihan mereka yang sangat cepat. Otto dengan bangga menyatakan bahwa seorang pejuang sejati menerima kekalahan dengan anggun, tetapi keanggunannya menghilang ketika Sato menolaknya minum, membuatnya panik. Mantan kesatria itu direduksi menjadi bergulat main-main dengan anak buahnya sendiri untuk mendapatkan cangkir. 2 minggu kemudian, Sato mencatat bahwa Otto tampaknya telah pulih dengan baik. Bartender ramah mendekat, menyelamatkan tenang Sato. Dia berharap Sato beruntung dalam perang yang akan datang melawan Aquitaine. Mata Sato menyipit, bertanya bagaimana pria itu tahu tentang rencana mereka. Bartender itu dengan cepat menyalahkan tentara bayaran yang suka bicara sebelum mengganti topik. Tapi mata Sato menyipit, suaranya rendah, memerintahkan untuk tetap diam. Bartender panik saat Sato mengambil posisi siap, suasana ramah hancur. Dengan kepastian dingin, dia menyatakan bahwa pria ini bukan pemilik sebenarnya. Indranya yang meningkat menangkap kebenaran. Pria itu tidak memiliki aroma seperti boneka. Dia menunjukkan hal yang jelas. Seorang pria yang memasak dan melayani seharusnya berbau seperti itu. Wajah bartender berubah menjadi wajah iblis saat Sato menuntut identitas aslinya. Dan begitu saja, penyamaran itu menghilang, memperlihatkan makhluk energi merah. Dengan Otto menyaksikan dengan kaget, Sato menghadapi makhluk misterius itu secara langsung. Sesosok bertopeng muncul dari ilusi, terkesan dengan persepsi Sato. Begitu banyak untuk malam yang tenang. Tapi dia memperingatkan bahwa mengetahui identitasnya tidak akan menyelamatkan mereka dari apa yang akan datang. Pria bertopeng itu memanggil rantai bercahaya, senjata pilihannya. Dia mengayunkannya dalam busur berapi-api, menjanjikan mereka perjalanan cepat ke alam baka. Rantai itu mencambuk ke depan, tetapi Sato menghindari serangan mematikan itu dengan mudah. Senjata itu menghancurkan lampu gantung, menjerumuskan seluruh kedai ke dalam kegelapan. Tapi mata Sato sudah menyesuaikan diri, fokusnya tidak goyah dalam kegelapan yang tiba-tiba. Otto, bagaimanapun, segera mulai panik, berteriak tentang kegelapan. Dia tidak bisa tenang, takut menghadapi seorang pembunuh yang bahkan tidak bisa dia lihat. Begitu banyak untuk pedang ogre. Dia berteriak peringatan saat pria bertopeng itu turun untuk serangan mendadak. Pukulan itu mengirimkan sengatan rasa sakit melalui tentara bayaran yang ketakutan. Sato meraih bawahannya yang panik, menyuruhnya untuk tetap di tempat sementara dia menangani ini. Mata Sato menyipit, menyimpulkan dia menghadapi seorang pembunuh yang berspesialisasi dalam penyamaran. Pria bertopeng itu tampak terpana. Identitasnya entah bagaimana terungkap. Tapi Sato tahu lebih banyak, memanggilnya dengan nama Rashid, pembunuh peringkat kedua.
Pembunuh yang tidak bertopeng itu berdiri siap, penyamarannya benar-benar terbongkar. Dengan seringai percaya diri, Sato bertanya apakah dia mendapatkan detailnya dengan benar. Sebuah jarum kecil bergemerincing ke lantai, proyektil mematikan yang sunyi, tapi bergerak dalam sekejap memegang jarum ke tenggorokan pembunuh itu sendiri. Rashid mengancamnya, menuntut untuk mengetahui sumber informasinya. Dia menawarkan pilihan antara kematian cepat atau yang jauh lebih menyakitkan, tetapi Sato hanya menyeringai bertanya apakah dia dapat mendukung ancaman itu hanya dengan gagang pedang. Rashid menerjang ke depan, jarumnya sendiri ditujukan untuk membunuh. Pembunuh itu hanya bisa menatap, menyadari bahwa pedangnya benar-benar hilang, karena Sato sekarang memegang senjata yang digunakan untuk mengancamnya. Dia membawa pedang itu ke bawah dalam sekejap, membalikkan keadaan seketika. Baja itu memotong bersih melalui topeng pembunuh, serangan yang sempurna. Topeng itu hancur, jatuh ke lantai dalam dua bagian yang tidak berguna. Dengan identitasnya terungkap, Rashid hanya bisa menatap lawannya. Dia berteriak tak percaya, menuntut untuk mengetahui bagaimana Sato melacak gerakannya. Sato dengan tenang mengungkapkan rahasianya, bau hashish yang khas. Pembunuh itu menyadari kebiasaannya sendiri membocorkan posisinya dalam kegelapan. Begitu banyak untuk menjadi siluman, Sato menjelaskan aroma samar hashish ada di semua senjatanya yang tersembunyi. Pembunuh itu hanya bisa menatap, pikirannya terguncang karena dikalahkan oleh kebiasaannya sendiri. Dengan semangatnya yang hancur, Rashid jatuh berlutut, mengakui kekalahannya yang telak. Tetapi saat Sado berbalik untuk pergi, mata pembunuh itu berkobar dengan tekad putus asa terakhir. Dia meraih dengan putus asa mencoba menghentikan lawannya untuk pergi. Tetapi Sado menghentikannya dengan dingin, memanggil nama yang mengubah segalanya, Kosip. Wajah pembunuh itu berubah menjadi topeng keterkejutan murni yang tidak dipalsukan. Dia menuntut untuk tahu bagaimana Sato bisa tahu nama anaknya. Sato hanya memberinya seringai dingin, menolak untuk mengungkapkan rahasianya. Pikirannya melintas keingatan tentang putranya, seorang anak laki-laki bernama Kasup. Dia tahu Kasup ditakdirkan untuk menjadi salah satu sekutu Charles Einhart yang paling kuat. Ancaman itu bekerja dengan sempurna saat Rashid berteriak agar dia menyelamatkan putranya. Dengan pembunuh yang benar-benar hancur, Sado meletakkan satu-satunya syaratnya. Permintaannya sederhana dan sangat memalukan. Jadilah anjingnya yang setia. Pembunuh legendaris itu hanya bisa menatap, harga dirinya berperang dengan keputusasaannya. Sato meyakinkannya, mengatakan yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti perintah tanpa pertanyaan. Tanpa pilihan lain, Rashid berlutut menerima kontrak prajurit sebagai mutlak. Sato tersenyum, puas dengan bawahannya yang baru, sangat terampil, dan sangat tidak rela. Pembunuh itu mengambil perintah itu terlalu harfiah, mengeluarkan gonggongan yang kalah, dan Sato dibiarkan benar-benar speechless, jelas tidak mengharapkan tingkat komitmen itu. Sato dengan canggung memberitahu pembunuhnya yang baru bahwa seluruh hal anjing itu hanyalah metafora. Tetapi momen itu hancur ketika Otto dan anak buahnya berteriak ketakutan pada suara tiba-tiba. Di tempat lain, baterai penyihir Elizabeth menyaksikan kekacauan itu melalui bola pengintainya. Dia benar-benar bingung dengan ritual aneh mereka, bertanya-tanya dewa apa yang mungkin mereka doakan. Familiarnya, seekor gagak bayangan kembali ke sisinya dengan kepakan sayapnya yang sunyi. Tapi dia hanya menyeringai, memutuskan dia bersemangat untuk melihat apa yang akan dilakukan bidak barunya selanjutnya. Dan begitu saja, musim semi yang hangat memberi jalan ke panasnya konflik yang akan datang. Musim panas tiba dengan montase pelatihan brutal, dengan anak beruang bertindak sebagai sersan bor kecil. Suara gemuruh kuku memberi sinyal bahwa waktu untuk persiapan akhirnya selesai. Dan saat tentara berbaris, api perang mulai menghabiskan tanah. Perang dimulai, dan bersamanya, kedatangan pria yang dicari Sato. Di sisi lain medan perang, pasukan tentara kaki berdiri siap untuk bentrokan. Spanduk merah berkibar tertiup angin, deklarasi perang melawan matahari terbenam, kavaleri menyerbu ke depan, kuku mereka bergemuruh di tanah hangus. Seorang komandan meraung agar anak buahnya menebang musuh Gaskonian mereka tanpa ampun. Dia mengumpulkan pasukan Aquitania, menuntut mereka menunjukkan kekuatan sejati mereka. Tetapi pidatonya dipotong secara brutal oleh kilatan baja keemasan. Orang-orangnya hanya bisa berteriak ngeri saat pemimpin mereka jatuh di depan mata mereka sendiri. Mereka mendongak ketakutan saat kapak berputar melayang di langit seperti bumerang mematikan, dan seorang prajurit berkuda menangkap senjata itu tanpa berhenti. Wah, itu salah satu cara untuk membuat gebrakan. Para prajurit Aquitania mempersiapkan diri, merasakan kekuatan luar biasa menyerbu garis mereka. Tetapi ketakutan mereka berubah menjadi rasa tidak percaya ketika mereka menyadari itu bukan pasukan, melainkan satu orang. Dan orang itu adalah Sato yang berteriak pada kudanya yang lari dengan seekor anak beruang yang ketakutan di pundaknya. Para prajurit musuh hanya bisa menatap, pikiran mereka benar-benar mengalami korsleting melihat pemandangan yang absurd itu. Kudanya yang lepas kendali membajak langsung ke barisan musuh, mengirim tubuh-tubuh berterbangan. Tanpa pilihan lain, Sado menjadi pusaran kehancuran, kapaknya membuka jalan.
Dia mengakui ini bukan rencananya, tetapi dia harus mengimprovisasi penampilan megahnya. Meskipun ingin low profile, dia sekarang seorang diri membongkar seluruh pasukan. Para prajurit yang ketakutan hanya bisa berteriak bahwa dia bukan manusia, tetapi iblis dari medan perang. Suara komandan mereka pecah saat dia memberikan satu-satunya perintah yang tersisa, retret panik penuh. Para prajurit yang tersisa berbalik, berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari medan perang. Tetapi Sato meraung bahwa dia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Teman kecilnya menggemakan sentimen itu. Dia meraih balok kayu besar dari kereta yang hancur, cengkramannya seperti besi. Dengan seringai buas, dia mengangkat senjata darurat itu, siap untuk mengakhiri pengejaran ini. Dia menyalurkan kekuatannya ke tombak darurat itu, membuatnya bersinar dengan energi keemasan. Jendela sistem mengonfirmasi niatnya. Keterampilan melempar tombak telah diaktifkan. Dengan raungan marah, dia melepaskan proyektilnya yang sangat besar itu. Balok besar itu melayang di udara seperti rudal, kabur karena kekuatan destruktif. Ia menemukan target pertamanya, menembus seekor kuda yang melarikan diri dengan kekuatan brutal. Tombak darurat itu menusuk seluruh barisan prajurit, serangan yang benar-benar menghancurkan. Tombak darurat itu menembus garis musuh, akhir yang brutal bagi pelarian mereka. Dengan temannya di pundaknya, Sato meraung agar anak buahnya bergabung dalam pertempuran. Anak buahnya hanya bisa berteriak agar dia menunggu, berjuang untuk mengimbangi serangannya yang sembrono. Otto menyadari dengan ngeri bahwa bos baru mereka sudah memulai pesta tanpa mereka. Para prajurit musuh mengenali bila ogre yang terkenal itu, Otto, ketakutan mereka tumbuh dengan setiap langkah. Tetapi mereka tahu, jika Otto ada di sini, maka monster yang sebenarnya, Attila, tidak mungkin jauh. Di bawah komando Attila, kelompok tentara bayaran kiri menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan Otto bertarung dengan tujuan baru, tinjunya seperti palu melawan musuh. Setiap anggota unit baru mereka memainkan peran mereka dalam konflik yang akan datang, dan Rashid bergerak melalui bayang-bayang, mempersiapkan mereka semua untuk pertempuran yang sebenarnya di depan. Di tempat lain, di sebuah katedral besar, upacara nominasi sudah berlangsung, dan orang yang dinanti-nantikan tidak lain adalah Charles Einhard yang menerima gelarnya sebagai seorang ksatria. Dia ditugaskan untuk melindungi yang lemah dan menegakkan kebenaran kerajaan. Sebuah perintah sederhana namun kuat diberikan, untuk menjadi seorang ksatria bagi rakyat. Saat dia bangkit, para wanita di istana hampir tidak bisa menahan kekaguman mereka. Mereka pingsan karena pahlawan berusia 16 tahun itu memuji mata dinginnya yang tajam. Tetapi tidak semua orang terkesan ketika dua bangsawan mencibir promosi rakyat jelata itu. Mereka percaya dia tidak lebih dari perisai sekali pakai untuk perang yang akan datang, tetapi obrolan merendahkan mereka terhenti oleh ketukan berat tiba-tiba di bahu. Dan Otto yang menjulang di atas mereka dengan peringatan sederhana untuk menjaga sopan santun mereka. Seorang prajurit baru melangkah masuk memarahi mereka karena tidak menghormati ksatria baru itu. Bangsawan itu marah menuntut untuk tahu siapa yang berani menantang seorang baron. Tetapi suara yang lebih tenang menyela, seorang prajurit muda meminta maaf atas ledakan kemarahan rekan mereka. Ini adalah Pipin, wakil kapten kelompok tentara bayaran singa emas. Baron kurang peduli dengan permintaan maaf dan lebih peduli dengan bagaimana mereka tahu namanya. Pipin hanya tersenyum, mengklaim mereka telah menghafal setiap tamu di upacara itu. Bangsawan itu mengejek menyebutnya mustahil untuk mengetahui semua 500 peserta. Dia menolaknya sebagai gertakan, trik murahan dari orang biasa yang rendah hati. Dengan membungkuk sopan, Pipin meminta maaf atas gangguan itu dan berbalik untuk pergi. Tetapi Baron belum selesai, marah karena seorang rakyat jelata berani pergi begitu saja. Tetapi mata prajurit itu dingin, tantangan diam-diam untuk otoritas bangsawan itu. Pipin menjelaskan bahwa mereka hanya memperingatkan Baron karena tidak menghormati Charles. Dia dengan tenang menunjukkan bahwa menghina seorang ksatria tanpa dasar adalah kejahatan serius. Tetapi senyum temannya sama sekali tidak tenang, ancaman diam-diam yang mengerikan. Keberanian Baron benar-benar menguap, digantikan oleh teror murni yang tak terkendali. Dia berteriak agar mereka pergi, dan prajurit itu dengan senang hati menurut. Wah, itu negosiasi yang efektif. Malam itu, seekor kunang-kunang menari di bawah cahaya bulan purnama. Prajurit yang intens itu menyaksikan saat makhluk kecil itu mendarat dengan lembut di lengan mereka. Ia merayap di sepanjang lengan baju mereka, cahayanya menjadi suar kecil dalam kegelapan. Prajurit itu mengagumi kecepatannya, tenggelam dalam beberapa perhitungan yang sangat spesifik, sangat kutu buku. Temannya mengumumkan keberangkatan mereka ke medan perang, tetapi Pipin merasakan kegelisahan yang tersisa. Prajurit itu hanya menertawakannya, menolak gangguannya sebagai bak sederhana. Tetapi Charles Einhard menyuruh mereka untuk tidak membuang pikiran mereka pada orang bodoh yang tidak berdaya. Dia bersumpah untuk menaklukkan bangsa itu, menjanjikan tidak seorang pun akan menghina rekan-rekannya lagi. Prajurit itu tersenyum menerima beban janji khidmat itu. Dengan pukulan ramah ke dada, ikatan mereka sebagai saudara seperjuangan disegel. Tetapi prajurit itu tiba-tiba teringat beberapa intel baru tentang tentara bayaran yang kuat di Gascony. Dia mengklaim pejuang baru ini dikabarkan sekuat Charles Einhard sendiri.
Kepercayaan diri pahlawan itu goyah, mempertanyakan apakah saingan seperti itu benar-benar ada, tetapi keraguannya dengan cepat berubah menjadi seringai buas. Dia tidak sabar untuk bertemu dengannya dalam pertempuran. Prajurit itu mengajukan pertanyaan aneh, bertanya-tanya apakah Sato dapat melihat musuh dari langit. Sato hanya bisa menatap balik, wajahnya adalah topeng kebingungan murni yang tak terkendali. Pria itu memujinya karena dengan sempurna memahami kekuatan musuh, sebuah prestasi yang Sato tahu mustahil. Orang-orang merayakannya, percaya surga ada di pihak mereka, sementara Sato mencatat iman baru bandit itu. Prajurit itu dengan sombong memanggilnya Sir Knight, tetapi Sato tidak percaya pada tindakan itu sedetik pun. Tetapi Sato tahu yang sebenarnya. Surga sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Dia hanya memahami alur medan perang. Pengetahuan penulisnya adalah senjata rahasia. Dia tahu dia tidak boleh terlalu banyak ikut campur, membiarkan cerita aslinya berjalan. Tujuannya adalah memastikan Charles menemukan kerajaan peri, tetapi langit tiba-tiba menjadi gelap. Yang lain melihatnya sebagai pertanda ilahi, tetapi Sado mendongak dengan perasaan tidak nyaman yang tumbuh. Gerhana matahari menutupi matahari, memberikan bayangan merah di atas tanah. Sado menyadari dengan ngeri bahwa ini bukan bagian dari cerita aslinya. Pembunuh barunya, Rashid, muncul dari bayang-bayang dengan berita mendesak. Dia melaporkan bahwa kelompok tentara bayaran Charles akan membagi pasukan mereka dalam 5 hari. Sato langsung mengerti. Protagonis akhirnya bergerak. Dia menyuruh bawahannya pergi, pikirannya sudah dipenuhi dengan implikasinya. Dia ingat mengalahkan Blade, kemenangan yang kini melemahkan pasukan Gascony. Pasukan Gasconian dibantai, tidak mampu mempertahankan posisi mereka, dan jika perang berakhir terlalu cepat, Charles tidak akan pernah menemukan kerajaan peri. Dengan rencana baru yang terbentuk, dia memanggil kapten tentara bayarannya, Otto. Dia tahu, dia tidak bisa membiarkan sejarah dunianya sendiri diputar balikan lebih jauh. Dengan senyum pahit, dia menyatakan target baru mereka, kelompok tentara bayaran Singa Emas. Reaksi Otto adalah simfoni kepanikan murni yang tak terkendali. Dia tergagap tak percaya, mempertanyakan apakah Sato sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mantan ksatria itu menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang terdiri dari lebih dari 100 orang kuat. Dia menambahkan bahwa pemimpin mereka, Charles, dikabarkan sama kuatnya dengan Sato. Tetapi Otto mengingat sumpah yang dia ucapkan setelah duel mereka, nasibnya sudah tersegel. Dengan raungan kekalahan, dia setuju untuk mengikuti bos barunya menuju kematian yang pasti. Dia mencoba mengulur waktu, mendaftarkan semua persiapan yang mereka butuhkan, tapi Sato hanya menyeringai, mengatakan padanya bahwa mereka akan segera pergi. Begitu banyak untuk pemberitahuan 10 hari. Otto hanya bisa menatap balik, otaknya benar-benar gagal memproses perintah itu. Sato menjelaskan rencananya. Tim elit kecil segera dikerahkan, dan reaksi Otto kurang seperti prajurit pemberani dan lebih seperti teriakan naluriah. 5 hari kemudian, front selatan adalah pemandangan api dan kekacauan. Sekelompok Satria Aquitania menyaksikan dengan teror benar-benar lengah. Komandan mereka menyadari dengan ngeri bahwa ini tidak ada dalam briefing. Sebuah pedang melesat di udara, menandakan dimulainya penyergapan brutal karena suku Serigala Hitam telah tiba untuk memperkuat pasukan Gasconian. Para ksatria mendapati diri mereka menghadapi dinding prajurit yang marah dan berpengalaman dalam pertempuran, dan pertempuran dimulai dengan tampilan kekuatan suku yang brutal dan menghancurkan tulang. Seorang pejuang dari suku Serigala Hitam melepaskan serangan dahsyat yang dahsyat. Medan perang dipenuhi dengan mayat musuh mereka, bukti efisiensi brutal mereka. Sementara itu, di perkemahan tentara bayaran Singa Emas, berita tentang pertempuran baru saja tiba. Charles Einhard mengetahui bahwa suku Serigala Hitam legendaris telah bergabung dengan front selatan. Orang-orangnya bereaksi dengan kaget, tidak dapat mempercayai suku yang menakutkan itu telah berpihak pada Gascony. Tetapi Charles tetap tenang, mendengarkan saat dia diberitahu tentang kemajuan cepat mereka yang tak terhentikan. Dia melihat ini bukan sebagai kemunduran, tetapi sebagai kesempatan emas untuk membuktikan kekuatannya. Dengan tekad baru, dia mengubah perintah unitnya, mengarahkan mereka langsung ke garis depan. Orang-orangnya menerima tanpa ragu kesetiaan mereka kepada pemimpin mereka yang mutlak. Pippin mengkonfirmasi kesiapan mereka. Senyum percaya diri di wajahnya saat mereka bersiap untuk bergerak. Charles mempercayakan unit kedua kepada orang-orangnya yang paling terpercaya. Dia kemudian memberikan perintah agar unit pertamanya sendiri segera dikerahkan. Dia menawarkan peringatan terakhir yang tenang kepada wakil kaptennya, Pippin. Tapi Pippin hanya mencibir, menolak gagasan tentang kematiannya sendiri. Kamerat mereka yang lain setuju, mengatakan kepada Charles untuk tidak menyia-nyiakan kekhawatirannya. Charles memberikan perintah terakhir, mempercayakan Pippin dengan keselamatan Ruak. Begitu banyak untuk tidak khawatir. Dengan rencananya yang sedang berjalan, dia mengumpulkan orang-orangnya dengan janji kejayaan. Tentara bayaran Singa Emas meraung setuju, kesetiaan mereka mutlak. Charles dan unit elitnya berkuda ke malam untuk memulai serangan mereka. Pippin memperhatikan mereka pergi, bersumpah untuk membawa kembali gunung kepala musuh, tetapi kembali di kamp tentara bayaran, Pippin merasakan kehadiran yang tiba-tiba tidak diinginkan.
Sebelum ada yang bisa bereaksi, Otto menabrak Pesta dengan lompatan terbang. Dan tepat di belakangnya adalah Sato, seringai liar di wajahnya saat dia menemukan mangsanya. Bila besar itu memotong udara, kabur kehancuran emas. Wajah Pipin berkerut kaget, menyadari bahwa dia tidak menghadapi musuh biasa. Dengan gelombang energi keemasan, dia menghentikan bilah itu dengan dingin. Oke, jadi orang ini juga bukan orang yang malas. Tentara bayaran terlempar ke dalam kekacauan saat penyerang pertama menyerang. Tetapi target sebenarnya adalah Pipin, dan seringai Sato mengatakan bahwa dia telah menemukannya. Benturan baja berdering, pembukaan brutal untuk tarian mematikan mereka. Wakil kapten menyadari bahwa ini bukan hanya penyergapan, ini adalah eksekusi. Serangan pertama Sato mendarat, menarik darah dari dada wakil kapten. Adegan itu berkedip kembali 5 hari ke saat matahari ditutupi dari langit. Otto dapat dimengerti mengalami kehancuran total atas rencana pasukan 5 orang, tetapi Sato tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyeimbangkan kembali skala perang. Dia mengerti bahwa jendela kesempatan mereka sangat kecil, dan kesempatan itu sekarang sementara protagonis jauh dari campnya. Kembali di masa sekarang, Otto menabrak Pesta, melenyapkan penjaga pertama. Pipin terhuyung-huyung, benar-benar lengah oleh kekacauan yang tiba-tiba. Sato menyeringai, menyuruh wakil kapten untuk bermain bersama dengan tenang. Dengan camp sekarang dalam siaga tinggi, Sato berdiri siap untuk menghadapi mereka semua. Dari semak-semak, Otto dan anak buahnya menyaksikan dengan ngeri saat bos mereka dikepung. Dia berteriak agar mereka mempertahankan posisi mereka, bersikeras bahwa itu semua adalah bagian dari rencana. Dia menjelaskan strategi besarnya. Sato menebas musuh saat mereka menonton rencana yang benar-benar bodoh. Sato menghela napas lelah, sama sekali tidak gentar dengan pasukan yang mengelilinginya. Dia mengakui rencana awalnya adalah tabrak lari sederhana, tetapi situasinya menjadi rumit. Tentara bayaran musuh menyerbu maju, gelombang baja yang bertujuan untuk mengalahkannya. Dia menyambut serangan mereka dengan lompatan, kapaknya menjadi kabur cahaya keemasan. Bilah itu menembus barisan mereka dalam tampilan kekuatan berapi-api yang brutal, tetapi 3 lagi turun dari atas siap untuk menjatuhkannya. Bilah mereka tidak menemukan apapun kecuali kotoran, target mereka menghilang dalam sekejap. Teriakan peringatan terdengar saat Sato turun dari langit seperti meteor. Para tentara bayaran hanya bisa berteriak, mata mereka membelalak ketakutan murni. Dia mengumpulkan kekuatannya, intinya bersinar dengan cahaya keemasan yang merusak. Seringai liar menyebar di wajahnya saat dia bersiap untuk melepaskan serangannya. Dia membanting ke tanah, menghancurkan bumi dalam ledakan berapi-api besar. Gelombang kejut merobek camp, bukti kekuatan luar biasanya. Dari semak-semak, Otto berpura-pura ini semua adalah bagian dari rencana. Tentu saja, sobat, tentara bayaran yang tersisa terlempar seperti boneka dalam kekacauan. Seorang penyintas berdiri di tengah debu, pikirannya berjuang untuk memproses serangan itu. Tetapi pertarungan sebenarnya dimulai ketika 2 prajurit terkuat unit itu maju. Prajurit pertama, Ruah, mengingat janjinya kepada Charles, lindungi Pipin dengan segala cara. Prajurit kedua, Pipin, menenangkan diri mengetahui Ruah adalah garis pertahanan terakhirnya. Dengan gelombang kekuatan, Ruah bersumpah untuk menjadi perisainya apapun yang terjadi. Pikirannya kembali ke keluarga yang dia temukan, yang diajarkan untuk dilindungi. Dia mengingat Charles dan Pipin, inti dari keluarga barunya yang diperoleh dengan susah payah. Dan dengan tekad itu, dia melepaskan pukulan dahsyat yang siap membela mereka. Raungan marah keluar dari tenggorokannya saat dia menyalurkan seluruh kekuatannya. Seluruh tubuhnya menjadi senjata, dinding kekuatan murni yang tak tergoyahkan. Dia melompat di antara Sato dan Pipin, menyatakan dirinya sebagai perisai rekan-rekannya. Tapi Sato hanya menyeringai, terkesan dengan tampilan kekuatan prajurit yang tiba-tiba. Ruak menghadapinya, bertanya apakah dia orang pembantaian yang terkenal itu. Sato hanya menyeringai, mengakui nama itu, mulai melekat. Genggaman prajurit itu mengencang, tekadnya mengeras menjadi baja. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ruak, kapten unit penyerang yang siap bertarung. Dengan tatapan tekad murni, dia bersumpah untuk menjatuhkan Sato. Tapi seringai Sato sama sekali tidak khawatir. Dia terlihat sangat senang. Ruak mengeluarkan teriakan perang yang marah, menyalurkan seluruh kekuatannya. Dia menurunkan senjatanya dalam serangan besar yang menghancurkan bumi, tetapi pukulan itu hanya menemukan tanah kosong. Sato menghindar dengan kecepatan yang mustahil. Anak kita sudah di udara, siap untuk membalas dengan serangan dahsyatnya sendiri. Dia menurunkan kapak, bilahnya diselimuti aura berapi-api yang merusak. Bilah itu terhubung, menghancurkan pertahanan Ruak dalam satu serangan brutal. Prajurit itu hanya bisa berteriak saat kekuatan pukulan merobeknya. Pipin berteriak ngeri menyaksikan garis pertahanan terakhirnya jatuh. Ruak terlempar, tubuhnya menjadi bukti kekuatan luar biasa Sato. Dengan seringai percaya diri, Sato memutuskan itu sudah cukup untuk mendapatkan perhatian mereka. Pipin ditinggal sendirian, akhirnya memahami legenda manusia pembantaian. Dia menyadari dengan ngeri bahwa dia sekuat kaptennya Charles. Api amarah murni menyala di matanya. Tidak, dia mengoreksi dirinya sendiri. Pria ini mungkin lebih kuat. Dia tahu,
Pria ini adalah ancaman yang harus dihilangkan untuk rekan-rekannya. Tetapi Sato hanya menatap balik, mata keemasannya sama sekali tidak terpengaruh oleh tekadnya. Dengan raungan marah, dia mengumpulkan pasukan yang tersisa ke sisinya. Dia memberikan perintah, memerintahkan anak buahnya untuk membentuk dinding perisai pertahanan. Dia melompat ke udara, suar pembangkangan bagi tentaranya yang menyerbu. Dari semak-semak, Otto mengalami serangan panik kecil yang benar-benar dapat dimengerti. Tetapi Sato terkesan, mengakui keterampilan Pipin sebagai komandan. Perintahnya langsung menyulut kembali semangat tentaranya yang goyah. Ketakutan mereka digantikan oleh tekad membara untuk mempertahankan kamp mereka. Dia memanggil para pemanahnya yang menarik busur mereka secara serempak. Dengan raungan marah, dia memberikan perintah agar para pemanahnya menembak. Komandan lain berteriak agar garnisun membentuk dinding perisai pertahanan. Para prajurit mengunci perisai mereka membentuk falangs maju yang tidak dapat ditembus. Tapi Sato hanya menyeringai, mengenali taktik klasik yang dieksekusi dengan baik. Ini adalah strategi sederhana. Tumpang tindihkan perisai dan maju sebagai satu unit terpadu. Mereka bertahan sebagai satu, melepaskan rentetan panah dari balik dinding mereka, dan kemudian mereka menyerang sebagai satu, gelombang baja dan kematian yang terkoordinasi. Ini adalah strategi yang sempurna untuk menghancurkan satu lawan yang tidak terorganisir. Tetapi Sato berdiri tegak, aura keemasan menyala saat dia bersiap untuk menemui mereka. Dari semak-semak, Otto dan anak buahnya hanya bisa berteriak ketakutan saat pasukan menyerbu. Dia meneriakkan peringatan kepada anak buahnya sendiri yang masih bersembunyi di semak-semak. Jendela sistem mengonfirmasi analisisnya. Deteksi taktik sekarang aktif. Dengan seringai percaya diri, dia tahu hujan panah akan segera turun. Para pemanah di belakang dinding, perisai menarik busur mereka secara serempak. Rentetan mematikan menggelapkan langit yang bertujuan untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Tetapi Sato hanya melihat ke atas, sama sekali tidak gentar dengan badai baja yang masuk. Otto dan anak buahnya, bagaimanapun, mengalami serangan panik penuh. Seharusnya mereka mendengarkan. Ini bukan hanya panah. Mereka adalah baut sihir besar yang dimaksudkan untuk menghancurkan. Proyektil menghantam tanah, meledak dalam serangkaian ledakan api, dan Sato melakukan penarikan taktis sambil membawa seluruh pasukannya di punggungnya. Dia tahu dia telah menyebabkan kerusakan, tetapi busur tembak cepat mereka membuatnya terpojok. Dia menyuruh anak buahnya turun, dan mereka langsung mengira dia meninggalkan mereka. Tapi dia hanya menjatuhkan mereka ke tanah, matanya tertuju pada garis musuh. Dengan seringai percaya diri, dia memberitahu mereka bahwa dia akan menghentikan para pemanah itu sendiri. Pipin meraung agar anak buahnya tidak membiarkannya melarikan diri, memerintahkan mereka untuk menembaknya jatuh. Rentetan panah ajaib baru menghitamkan langit siap menyerang, tetapi Sado melompat ke udara, menghindari baut eksplosif dengan kelincahan yang mustahil. Dia menyerbu langsung ke badai baja, keputusan taktis yang benar-benar brilian. Otto dan anak buahnya hanya bisa berteriak ngeri saat panah mendekat, tetapi Sato menjadi pusaran cahaya keemasan yang membelokkan setiap proyektil. Keterampilan baru diaktifkan, kilatan energi biru dalam kekacauan pertempuran. Mata Sato menyipit, seringai percaya diri bermain di bibirnya. Dia merebut tombak dari seorang prajurit yang jatuh tanpa berhenti melangkah. Dengan senjata barunya di tangan, dia berdiri siap untuk melakukan serangan balik. Dia meluncurkan dirinya ke depan, kabur dalam gerakan yang diarahkan tepat ke dinding perisai. Dia melayang di udara, meteor emas turun ke pasukan yang ketakutan. Pipin dan anak buahnya hanya bisa menatap, pikiran mereka gagal memproses kakinya yang mustahil. Dia berteriak tak percaya, mempertanyakan monster macam apa yang sebenarnya dia hadapi. Rambut Sato berkobar merah saat dia tertawa, jelas menikmati ini terlalu banyak. Wajah wakil kapten berkerut ketakutan, menyadari bahwa dia tidak hanya bertarung. Dia bersenang-senang. Dia mendarat dengan kekuatan yang cukup untuk meretakkan bumi di bawahnya. Dengan seringai liar, dia melepaskan ayunan kapaknya yang dahsyat. Dia melemparkan senjatanya, mengubahnya menjadi bumerang kematian emas yang berputar. Kapak itu memotong udara, kabur energi penghancur murni. Itu menembus dinding perisai, menghancurkan formasi mereka dalam sekejap. Otto dan anak buahnya hanya bisa berteriak, rahang mereka menyentuh lantai, begitu banyak untuk analisis taktis mereka. Wajah Pipin berkerut ngeri, strateginya yang sempurna benar-benar dibatalkan. Kapak itu melengkung kembali melalui udara, kembali ke tangan tuannya. Dia menangkapnya bahkan tanpa melihat, kekuatan senjata masih berdengung. Dia mendarat di tengah kekacauan, satu orang pasukan siap menyelesaikan pekerjaan. Pipin tidak bisa mempercayainya. Formasi mereka, yang diasah selama bertahun-tahun pertempuran, benar-benar hancur oleh lemparan kapak tunggal yang sangat kuat. Dia melihat ke atas pada monster yang mengalahkan mereka, pikirannya beralih ke Charles. Dalam benaknya, dia menawarkan permintaan maaf diam-diam terakhir atas kegagalannya. Dengan semangatnya yang hancur, dia jatuh berlutut, siap untuk akhir. Sato mengangkat kapaknya, bilah apinya siap untuk memberikan penghakiman terakhir. Wakil kapten hanya bisa mempersiapkan diri, beban kekalahannya menghancurkan. Tetapi alih-alih pukulan terakhir, Sato hanya menyeringai, mengakui dia bersenang-senang. Dia menurunkan senjatanya, pertempuran tampaknya berakhir dalam benaknya.
Dan dengan putaran santai terakhir, dia berjalan pergi, meninggalkannya untuk memproses kekalahannya. Pipin hanya bisa berteriak frustrasi, harga dirinya benar-benar hancur. Beban kegagalannya adalah kebenaran pahit yang tak terbantahkan. Dan dengan misi mereka selesai, Sato dan anak buahnya mundur ke malam. Otto, sementara itu, mengalami pengalaman mendekati kematian yang sangat publik dan sangat keras. Dia bahkan menuntut bos baru, mereka membawa mereka selama sisa perang. Tetapi Sato hanya memberitahunya bahwa pelatihannya dimulai lagi dari kotak 1. Saat mereka berkendara, seekor burung pembawa pesan memotong keheningan malam. Itu mendarat di lengannya, pengiriman diam-diam dari bayangan yang familiar. Catatan itu dari Rashid, pembunuh bayaran barunya yang berubah menjadi pengumpul intelijen. Tetapi berita apapun yang dibawanya, itu cukup untuk menghapus kemenangan dari wajah Sato. Berita itu mengirim Sato ke serangan yang marah, anak buahnya berjuang untuk mengimbangi. Dia mengabaikan panggilan mereka, matanya tertuju pada satu tujuan mendesak. Dia tiba di perkemahan yang tenang di bawah cahaya bulan purnama. Dan di sana dia, pria yang selama ini dia cari, Charles Einhart.